Setelah bercerai, mantan ibu mertuaku masih menuntutku mengirim uang 10 juta rupiah setiap bulan untuk biaya hidupnya. Aku hanya tersenyum sinis dan menjawab, putra ibu baru saja menanggung utang 5 miliar, yang membuatnya membeku. Ibu Sarah meletakkan buku catatannya dengan keras di atas meja, lalu mendorongnya ke arahku. Suaranya datar, seolah sedang menagih uang listrik. Bulan ini kamu kurang kirim 3 juta. Aku baru saja mengangkat gelas minumanku dan harus berhenti di tengah jalan. Kafe sore itu sepi, hanya ada suara kipas angin di langit-langit dan aroma kopi sangrai yang samar. Aku menatap buku yang penuh dengan tulisan tangan miringnya, lalu tanpa sadar tertawa. Sudah hampir setahun kami bercerai, tapi mantan ibu mertuaku ini masih rutin mencatat uang yang kukirim seperti mencatat utang di warung. Ibu Sarah mengangkat kepala, raut wajahnya kesal. Kenapa tertawa? Apa saya salah bicara? Aku meletakkan gelasku perlahan. Momen itu, aku bisa melihat dengan jelas urat-urat merah di mata wanita berusia 63 tahun di hadapanku. Ia terlihat lebih kurus, pipinya tirus, dan kerutan di lehernya lebih dalam dibanding saat kami masih tinggal bersama. Hanya cara ia menatap orang lain yang masih sama, penuh selidik dan menjaga gengsi seseorang yang terbiasa memerintah. Saya kira ibu memanggil saya ke sini untuk menanyakan kabar. Saya sedang bicara soal kesehatan. Orang tua kalau tidak punya uang, bagaimana mau hidup? Beliau menarik selendang di bahunya sedikit lebih tinggi. Gerakan khas yang dulu selalu membuatku luluh selama bertahun-tahun. Dulu, setiap kali beliau melakukan itu, pasti setelahnya akan mengeluh sakit kepala atau nyeri punggung. Dan aku akan bergegas membelikannya obat. Tapi hari ini, perasaan itu sudah tidak ada lagi. Dari luar jendela kaca, langit Jakarta baru saja menurunkan hujan. Air hujan menghantam atap kanopi dengan suara berisik. Para pengendara motor di jalanan menepi ke bawah emperan toko, berdesakan seperti sekawanan burung yang berteduh. Ibu Sarah membuka buku catatannya lagi. Bulan lalu kamu kirim 12 juta, biasanya kan 15 juta. Aku menatap deretan angka rapi di halaman itu, tenggorokanku terasa tercekat. 3 tahun pertama setelah menikah dengan Bayu, setiap bulan aku sukarela memberinya 5 juta rupiah untuk biaya hidup. Saat pekerjaanku lebih baik, aku menaikkannya menjadi 10 juta. Belakangan, saat perusahaan material bangunan Bayu semakin maju, aku sendiri yang berinisiatif mengirim 15 juta secara rutin. Kupikir beliau sudah tua, pantas untuk hidup sedikit lebih nyaman. Saat itu, aku tulus menganggapnya seperti ibu kandungku. Aku pernah begadang semalaman di rumah sakit saat beliau operasi kantung empedu. Pernah pergi jauh ke pelosok Cianjur hanya untuk mencari jamu herbal karena beliau dengar dari seseorang bisa meredakan nyeri sendinya. Saat beliau ingin sekali makan kue lapis dari sebuah toko di daerah kota, aku yang pulang kerja pukul 8 malam masih nekat menempuh perjalanan hampir 20 kilometer untuk membelikannya. Ada hal-hal yang bahkan Bayu, suamiku saat itu, tidak mengingatnya sebaik aku. Tapi, saat aku menandatangani surat cerai, orang pertama yang berbalik menyalahkanku adalah beliau. Perempuan yang meninggalkan suaminya itu perempuan tidak benar. Kalimat itu diucapkannya di hadapan kerabat kedua belah pihak, tepat di hari sidang. Aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Melihatku diam, Ibu Sarah mengerutkan kening. Kamu sekarang sudah jadi direktur, kan? Uangmu banyak? Kenapa harus hitung-hitungan dengan orang tua? Aku mengangkat kepala menatapnya. Mungkin beliau benar-benar berpikir segalanya masih sama. Bahwa aku masih menantu perempuan yang dulu selalu takut menyinggung perasaannya. Bahwa hanya dengan menunjukkan wajah masam, aku akan luluh. Tapi banyak hal sudah berubah. Apa ibu sudah bertanya bagaimana kabar Mas Bayu akhir-akhir ini? Beliau sedikit terdiam. Dia baik-baik saja. Aku tertawa sinis. Baik-baik saja, tapi sampai ibu harus memanggil saya untuk menagih 3 juta? Raut wajah Ibu Sarah seketika berubah. Beliau mengambil sendok dan mengaduk es tehnya tanpa henti. Suara dentingan sendok di gelas terdengar mengganggu. Dia laki-laki, pekerjaannya kadang naik kadang turun. Kamu sebagai mantan istri juga jangan bicara seperti itu.
Saya bukan istrinya lagi, Bu. Pernah jadi satu keluarga kan harusnya masih ada rasa kekeluargaan. Aku bersandar di kursi. Di dekat kasir, pemilik kafe sedang sibuk menarik terpal tambahan karena hujan semakin deras. Seorang gadis muda memeluk map lamaran kerja duduk berteduh di sudut, menangis sambil menelepon. Sepertinya semua orang di luar sana sibuk dengan masalahnya masing-masing. Ibu benar. Hidup memang harus punya rasa kekeluargaan. Aku mengambil tisu, menyeka tetesan air di tanganku. Karena itulah, selama setahun ini, meskipun sudah bercerai, setiap bulan, saya tetap rutin mengirim uang. Saya tidak pernah melupakan ibu, kalau begitu. Ya, kirim yang cukup. Tapi ada satu hal yang perlu ibu tahu. Aku menatap lurus ke matanya. Putra ibu baru saja menanggung utang 5 miliar. Sendok di tangan ibu Sarah jatuh ke dalam gelas. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya membeku selama beberapa detik. Beliau membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian terdiam. Lama sekali. Barulah suaranya keluar dengan serak. Kamu dengar gosip dari mana? Pihak bank yang menelepon saya. Mereka salah sambung. Aset yang dijaminkan termasuk rumah yang sedang ibu tinggali. Wajah ibu Sarah memucat drastis. Beliau terduduk lemas seolah baru saja kehilangan seluruh tenaganya. Aku tahu beliau tidak akan langsung percaya. Karena selama ini, Bayu memang pandai sekali menutupi masalah. Bahkan saat kami masih bersama, urusan untung rugi perusahaan tidak pernah ia ceritakan dengan jujur. Ia suka mempertahankan citra sebagai pria sukses. Gengsi yang terkadang lebih besar dari kemampuannya. Pernah sekali perusahaannya kekurangan dana operasional, aku diam-diam menjual gelang emasku pemberian ibu untuk membantunya membayar gaji karyawan. Tapi malam itu, ia masih mengajak rekan bisnisnya makan di restoran mewah. Karena dalam bisnis, kita tidak boleh terlihat lemah, katanya. Saat itu ku coba menasihatinya, ia malah marah selama seminggu. Ibu Sarah menopang tangannya di meja dan langsung berdiri. Tidak mungkin. Bayu bilang proyeknya yang di Serang akan segera selesai. Proyek itu sudah berhenti 3 bulan yang lalu, Bu. Beliau hendak membantah, tapi ponsel di tasnya berdering. Beliau buru-buru mengambilnya. Aku bisa melihat dengan jelas nama Bayu di layar. Beliau menjawab dengan panik. Halo, Bayu? Nak? Entah apa yang dikatakan di seberang sana, wajah Ibu Sarah semakin menegang. Tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar. Oh, Ibu sedang di luar. Ada apa? Keheningan yang panjang. Kenapa pihak bank datang ke rumah? Aku duduk diam menatap hujan di luar. Seorang pengantar makanan berjas hujan hijau berhenti di pinggir kafe, membungkuk memeras air dari sepatunya. Suara Ibu Sarah tiba-tiba meninggi. Apa katamu? Rumah mau disita? Beberapa orang di kafe serempak menoleh. Beliau panik dan merendahkan suaranya, tapi raut wajahnya sudah benar-benar berubah. Tunggu, tunggu. Ibu tidak mengerti. Orang di seberang sana terus bicara. Aku tidak bisa mendengarnya, hanya melihat mata Ibu Sarah yang perlahan memerah. Tiba-tiba beliau menoleh padaku. Tatapannya bukan lagi tatapan menyalahkan seperti tadi, melainkan tatapan seseorang yang baru saja sadar bahwa tanah yang dipijaknya adalah jurang yang dalam. Beliau mencengkeram ponselnya hingga buku-buku jarinya memut. Tepat pada saat itu, dari luar, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di trotoar. 2 pria berkemeja gelap turun dengan cepat. Pria yang di depan, begitu melihat Ibu Sarah, langsung melangkah masuk. Pria yang memimpin rombongan itu berusia sekitar 40-an. Rambutnya cepak, tangannya memegang sebuah map yang dibungkus plastik untuk melindunginya dari hujan. Ia melangkah ke meja kami, matanya menyapu cepat seolah memastikan tidak salah orang. Dengan Ibu Anissa Suryani? Ibu Sarah belum sempat menjawab. Dari ponselnya masih terdengar suara panik Bayu. Samar-samar ku dengar, Ibu pulang sekarang. Jangan tanda tangani apapun. Pria itu sedikit membungkuk dengan sopan. Maaf mengganggu. Bu, kami dari pihak bank. Ada beberapa dokumen yang perlu kami sampaikan. Aku menatap Ibu Sarah. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat.
Postur duduknya yang tadi tegak kini terkulai. Ia seperti seseorang yang baru saja ditarik dari pijakan yang ia kira kokoh. "Kalian salah orang," suaranya parau. "Saya sudah tua, urusan surat-surat, silakan bicara dengan anak saya." Pria itu menarik kursi dan duduk. Suaranya tetap lembut. "Kami sudah berulang kali berdiskusi dengan Bapak Bayu, Bu. Kedatangan kami hari ini terutama untuk memberitahukan prosedur penyitaan aset jaminan." Kata penyitaan itu seperti palu yang dipukulkan ke atas meja. Ibu Sarah membeku. Di luar, hujan masih turun deras. Airnya meluap hingga ke tepi trotoar. Di dalam kafe, gadis yang tadi duduk di sudut sudah diam-diam pindah tempat. Pemilik kafe berpura-pura mengelap gelas, tapi telinganya jelas tertuju pada kami. Orang memang suka sekali mendengar cerita kejatuhan orang lain. Apalagi keluarga yang tadinya terlihat mapan. Ibu Sarah menoleh padaku dengan cepat. "Kamu sudah tahu soal ini?" Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Saya baru tahu 2 hari yang lalu." "Kenapa tidak memberitahu ibu?" Mas Bayu yang menelepon saya. Malam itu, aku masih ingat betul panggilan teleponnya hampir pukul 11 malam. Aku baru saja akan tidur saat ponselku bergetar tanpa henti. Nama Bayu di layar membuatku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Suaranya serak seperti orang yang berhari-hari tidak tidur. "Riana, bisa pinjamkan aku uang?" Kukira aku salah dengar. Selama 10 tahun menikah, Bayu tidak pernah sekalipun meminjam uang dariku. Ia selalu menjaga citranya sebagai pria yang mampu menafkahi. Sekalipun terkadang akulah yang diam-diam menutupi kekurangannya di belakang. Aku bertanya, "Berapa?" Di seberang sana hening lama sekali. 1 miliar. Aku tertawa. Kukira ia bercanda. "Bayu, perusahaan bangkrut. Proyek diserang tersangkut masalah hukum. Bank akan menyita semuanya. Mitra bisnis berbalik arah. Ada yang diam-diam mencoba menjatuhkanku." Mendengarnya membuatku merasa dingin. Karena selama itu, ia masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Minggu lalu aku bahkan melihat fotonya mengajak ibunya makan di restoran seafood. Ibu Sarah tersenyum lebar, mengenakan kalung emas besar yang dulu katanya akan ia simpan untuk hari tua. Ada keluarga yang aneh. Sudah tenggelam sampai leher, tapi masih berusaha berdiri tegak agar tidak terlihat menderita. Ibu Sarah terduduk lemas di kursinya. Bayu bilang pada ibu pekerjaannya hanya sedikit melambat. Pria dari bank itu berkata pelan. "Sebenarnya, Bapak Bayu sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan, Bu." Ibu Sarah menatapku lagi. Tatapannya campuran antara bingung dan sedikit menyalahkan. Seolah-olah aku tahu tapi sengaja tidak memberitahunya. Aku mengerti perasaan itu. Dulu saat aku masih menjadi menantunya, setiap kali Bayu menyembunyikan sesuatu, beliau selalu menganggap akulah yang pertama kali harus tahu. Jika Bayu minum terlalu banyak, beliau meneleponku. Jika Bayu tidak nafsu makan, beliau meneleponku. Jika Bayu bertengkar dengan seseorang di kantor, beliau juga meneleponku. Dulu, aku seperti kantong penampung semua masalah di rumah itu. Sampai hari di mana aku memutuskan untuk keluar. "Kamu tidak membantunya?" Pertanyaan itu keluar begitu cepat hingga beliau sendiri tidak sempat mengoreksinya. Aku duduk di kafe di luar. Hujan mulai reda. Seorang penjual roti lewat. Suara klaksonnya terdengar sayup-sayup. "Saya sudah membantunya selama 10 tahun, Bu." Ibu Sarah menggigit bibirnya. "Ibu tahu. Dulu kamu baik sekali pada keluarga ini. Apa ibu benar-benar tahu?" Suasana menjadi tegang. Aku tidak pernah berpikir suatu hari akan duduk berhadapan dengan mantan ibu mertuaku dan membicarakan hal ini. Dulu saat baru menikah, beliau pernah memegang tanganku di depan kerabat dan berkata, "Keluarga ibu tidak kaya, tapi ibu akan menyayangimu seperti anak sendiri." Dulu aku percaya. Sampai tahun ketiga pernikahan, saat perusahaan lamaku melakukan PHK dan aku menganggur hampir 4 bulan. Setiap hari di rumah aku mengirim lamaran ke sana kemari. Malamnya aku tetap memasak dan mencuci seperti biasa. Suatu hari saat makan malam, Ibu Sarah meletakkan sendoknya dan bertanya dengan sangat lembut, "Kamu mau di rumah terus sampai kapan?" Aku tercekat hingga tak bisa menelan sup di mulutku.
Bayu saat itu hanya menunduk dan melanjutkan makannya. Sejak hari itu, aku mulai mengerti bahwa kasih sayang di banyak keluarga juga bergantung pada apakah kau menghasilkan uang atau tidak. Pria dari bank itu dengan sopan mendorong map ke arah Ibu Sarah. Saat ini, Bapak Bayu memohon tambahan waktu. Tapi sesuai perjanjian, rumah ini yang menjadi jaminannya. Rumah itu peninggalan suami saya. Ibu Sarah tiba-tiba meninggikan suaranya. Nama Bayu di sana hanya tambahan. Tapi di dokumen jaminan, semua tanda tangan lengkap, Bu. Ibu Sarah seakan tidak mendengarkan lagi. Beliau buru-buru membuka tasnya, memakai kacamata bacanya, lalu dengan gemetar memeriksa lembar demi lembar surat itu. Aku menatap kedua tangannya dan teringat dulu beliau sangat suka mengecat kukunya dengan warna merah terang. Setiap menjelang Lebaran, beliau selalu mengajakku ke salon. Katanya, perempuan itu biarpun sudah tua harus tetap rapi, baru suami dan anak akan menghargai. Sekarang, kuku-kukunya terpotong pendek, kutikulanya kering. Mungkin sejak Bayu mulai bermasalah, beliau juga tidak punya waktu lagi untuk merawat diri. Tidak mungkin, gumamnya berulang kali. Bayu tidak akan. Aku menghela napas pelan. Bayu sangat mirip dengan ayahnya di satu hal. Ia sangat takut terlihat rendah di mata orang lain. Dulu saat ayah mertuaku masih hidup, setiap kali di rumah kekurangan uang, beliau akan marah-marah tanpa alasan. Pernah sekali lupa bayar listrik dan petugas datang untuk mengingatkan, beliau langsung meninggalkan meja makan dan pergi seharian. Bayu tumbuh dengan gengsi seperti itu. Ia membenci perasaan gagal, hingga selalu berusaha menutupinya. Pria dari bank itu berdiri. Kami hanya memberitahukan prosedurnya agar keluarga bisa bersiap. 3 hari lagi akan ada petugas yang datang untuk melakukan penilaian. Ia membungkuk hormat, lalu bersama rekannya meninggalkan kafe. Pintu kaca tertutup dengan bunyi pelan. Ibu Sarah duduk tak bergerak. Aku memesankan segelas teh hangat lagi untuknya. Pemilik kafe mengantarkannya dengan cepat, sambil diam-diam melirik dengan penasaran. Ibu Sarah memegang cangkir teh itu, tangannya gemetar hingga airnya tumpah ke meja. Riana. Sudah lama sekali beliau tidak memanggil namaku selembut itu. Bayu. Benar-benar berutang? Aku mengangguk. Berapa miliar? Pokok dan bunganya, mungkin lebih dari 5. Beliau terduduk lemas lagi, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang serak dan sumbang. Pantas saja akhir-akhir ini dia sering menghindariku. Aku tidak berkata apa-apa. Ada beberapa luka yang baru akan dipercaya seseorang saat ia menyentuhnya sendiri. Ibu Sarah menatap keluar jendela yang berembun, bibirnya bergerak-gerak pelan. Baru kemarin dia membelikanku sarang burung walet. Aku menunduk mengaduk minumanku yang esnya sudah mencair. Bayu masih seperti itu. Sekalipun kantongnya kosong, ia akan tetap berusaha membuat orang lain berpikir ia berkecukupan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Dari Bayu. Aku menatap layarnya sejenak sebelum menjawab. Dari seberang terdengar suara napas yang terengah-engah. Riana, kamu bersama ibuku? Iya. Jangan biarkan ibu menandatangani apapun. Aku belum sempat menjawab. Dari luar kafe tiba-tiba terdengar suara rem mobil yang mendadak. Seorang pria berjas hujan berlari masuk, rambutnya basah kuyup. Begitu melihat Ibu Sarah, ia langsung mendekat. Bu Sarah, di luar ada orang yang datang ke rumah ibu dan memindahkan barang-barang. Ibu Sarah langsung berdiri, begitu cepat hingga kursi di belakangnya terjatuh. Memindahkan apa? Pria berjas hujan itu masih terengah-engah, air menetes dari rambutnya. Saya lihat ada truk parkir di depan rumah ibu. Beberapa orang dari bank dan jurusita sudah di sana, katanya mau inventarisasi aset. Wajah Ibu Sarah putih pasi. Ponsel di tanganku masih menyala dengan suara Bayu dari seberang. Riana, kamu masih di sana? Aku menatap Ibu Sarah yang terhuyung-huyung memegangi meja. Mas sudah di mana? Aku di jalan. Macet total di atas jembatan. Suara Bayu terdengar serak, bercampur dengan deru klakson dan hujan. Jangan biarkan ibuku bertengkar dengan mereka, kalau emosinya naik, bisa gawat. Aku belum sempat menjawab. Ibu Sarah sudah merebut ponselku. Bayu, kamu di mana? Rumah benar-benar mau disita?
Di seberang sana hening selama beberapa detik. Momen itu, aku melihat bahu Ibu Sarah terkulai. Sepertinya beliau sudah mengerti. Ibu mana yang tidak mengerti anaknya, hanya saja terkadang mereka memilih untuk percaya pada hal yang lebih mudah. Kamu mau menyembunyikannya dari ibu sampai kapan? Ibu pulang dulu saja. Nanti aku jelaskan. Rumah itu kamu jaminkan kapan? Itu satu-satunya peninggalan ayahmu. Suara beliau meninggi, membuat seisi kafe hening. Bayu di seberang sana sepertinya tercekat. Aku pernah mendengar ia bicara dengan klien, dengan karyawan, bahkan bertengkar denganku. Tapi aku jarang sekali melihatnya gugup di hadapan ibunya. Waktu itu perusahaan butuh modal mendesak, Bu. Lalu sekarang bagaimana? Aku sedang cari jalan keluar. Ibu Sarah tertawa miring. Cari jalan keluar sampai orang datang memindahkan barang-barang di rumah? Beliau menutup telepon dengan kasar, lalu berdiri kaku di tengah kafe. Sesaat kemudian beliau menoleh padaku. Antar ibu pulang. Aku melihat jam. Hampir pukul 6 sore, waktu di mana jalanan mulai padat sehabis hujan. Dulu, setiap kali cuaca seperti ini, Bayu selalu menelepon. Kamu tunggu saja di situ, aku jemput. Ia tidak suka aku menyetir sendirian di tengah kemacetan. Tapi sekarang, semua itu hanya kenangan. Aku mengambil kunci mobil dan kami berdua melangkah keluar. Pria tetangga tadi ikut menyusul. Hujan sudah reda, tapi jalanan masih basah. Angin dingin menerpa wajah Ibu Sarah, membuatnya menarik erat jaketnya. Duduk di belakang mobilku, beliau diam sepanjang jalan. Sangat berbeda dari wanita yang dulu selalu mengomentari lalu lintas setiap kali kami bepergian. Saat aku masih menjadi menantunya, aku sering mengantarnya kemana-mana dengan mobil lamaku. Pernah sekali kami berkendara dari Jakarta Selatan sampai ke Tangerang hanya untuk makan soto, karena beliau dengar dari seorang teman tempat itu enak. Pulangnya hujan deras, kami basah kuyup, tapi beliau tertawa sepanjang jalan. Nanti kalau punya anak perempuan, belum tentu dia mau mengantar ibu begini. Saat itu hatiku benar-benar luluh. Manusia memang aneh. Hanya dengan beberapa kata hangat, kita bisa lupa semua luka sebelumnya. Begitu mobil berbelok ke gang rumah Ibu Sarah, aku sudah melihat sebuah truk parkir menghalangi separuh jalan. Beberapa pria berkemeja berdiri di depan gerbang, para tetangga di kedua sisi jalan menarik kursi ke teras, berpura-pura menikmati angin sore, tapi mata mereka terpaku ke satu arah. Di gang-gang lama seperti ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari bau masakan. Ibu Sarah turun dari mobil dan langsung berjalan masuk. Kalian sedang apa di depan rumah saya? Seorang pria paruh baya melangkah maju, suaranya sopan. Selamat sore Bu, kami hanya sedang memverifikasi aset sesuai jadwal. Verifikasi apa sampai membawa truk? Truk ini hanya untuk berjaga-jaga jika ada barang berharga yang perlu disegel. Wajah Ibu Sarah memerah. Rumah ini belum ada yang meninggal. Kenapa kalian seperti mau mengangkut barang orang mati? Aku yang berdiri di belakangnya merasa sesak. Begitu beliau mengucapkan kalimat itu, beberapa tetangga langsung memalingkan wajah, tapi semua orang jelas mendengarnya. Seorang ibu pemilik warung di ujung gang bahkan menarik kursinya lebih dekat. Orang memang lebih suka menonton drama kejatuhan orang lain daripada menonton sinetron. Pria tadi masih mencoba tenang. Mohon tenang Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Prosedur apa yang menagih orang sampai malam begini? Kami sudah memberikan kelonggaran waktu berkali-kali. Ibu Sarah hendak bicara lagi, dari dalam rumah terdengar suara benda pecah. Semua orang terkejut dan menoleh. Seorang asisten rumah tangga berusia 50-an berlari keluar dengan panik. Ibu, Mas Bayu. Mas Bayu memecahkan lemari. Aku tertegun, Bayu sudah pulang. Art itu mengangguk cepat. Pulang kapan tidak tahu Bu. Dia mengunci diri di kamar dari tadi. Wajah Ibu Sarah memucat, lalu bergegas masuk. Aku mengikutinya. Rumah ini pernah menjadi rumahku selama hampir 10 tahun, setiap sudutnya masih terasa familiar hingga menyakitkan. Sofa kayu jati itu masih di tempat yang sama. Jam bandul peninggalan ayah mertuaku masih berdetak pelan di dinding. Hanya suasananya yang berbeda. Pengap seperti sebelum badai besar. Di tangga,
Ada serpihan kaca. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa di rumah yang luas itu tiba-tiba mengingatkanku pada malam-malam saat kami bertengkar dulu. Bayu, setiap kali menemui jalan buntu, tidak akan banyak bicara. Ia akan diam, lalu tiba-tiba meledak karena hal sepele. Pernah sekali hanya karena aku lupa membeli merek kopi kesukaannya, ia duduk merokok di balkon sampai subuh. Dulu kupikir pria dewasa akan tahu cara mengelola emosinya. Belakangan baru aku sadar, banyak orang hanya pandai berpura-pura kuat saat keadaan baik-baik saja. Ibu Sarah mendorong keras pintu kamar di lantai atas. Bayu, kamar itu gelap gulita. Bau alkohol begitu pekat hingga aku yang baru masuk pun harus mengerutkan kening. Bayu duduk di lantai, bersandar di tepi ranjang. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Lemari kaca di sebelahnya, pecah berantakan. Beberapa botol minuman keras tergeletak di lantai. Aku berhenti melangkah. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya dalam keadaan seperti ini. Pria yang biasanya selalu rapi, pakaiannya licin, yang kemana-mana selalu wangi parfum, kini duduk meringkuk seperti orang yang baru saja menua 10 tahun. Ibu Sarah berlari mendekat. "Kamu ini kenapa, nak?" Bayu mengangkat kepala, matanya merah karena kurang tidur. Saat melihatku berdiri di belakang ibunya, ia terdiam sejenak. Momen itu, hatiku tanpa sadar terasa nyeri. Perasaan yang begitu familiar hingga hanya dengan melihatnya lelah, aku otomatis ingin mendekat dan bertanya. Untungnya, akal sehat menahanku. "Riana juga di sini?" Suaranya serak. Ibu Sarah terduduk lemas di tepi ranjang. "Jelaskan pada ibu, berapa utangmu sebenarnya?" Bayu menunduk mengusap wajahnya. "Ibu jangan tanya lagi." Tidak tanya, lalu membiarkan orang datang mengambil rumah ini. Ia diam. Dari lantai bawah terdengar suara orang bicara dan bisik-bisik tetangga. Suasana semakin kacau. Aku melangkah mendekat dan memungut sebuah bingkai foto yang jatuh di lantai. Itu adalah foto keluarga kami saat Lebaran 3 tahun lalu. Saat itu perusahaan Bayu sedang jaya-jayanya. Ibu Sarah tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Aku berdiri di sebelah Bayu, tanganku masih melingkar santai di bahunya. Siapapun yang melihat foto itu akan mengira kami keluarga yang sangat harmonis. Bayu tiba-tiba bersuara. "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari kalian." Ibu Sarah menangis. "Kamu menyembunyikannya sampai ibu mau hidup bagaimana lagi?" Bayu mengepalkan kedua tangannya. "Aku kira aku bisa menyelesaikannya. Menyelesaikan bagaimana sampai jadi begini?" Ia mengangkat kepala, sorot matanya penuh kelelahan. "Awalnya hanya kurang beberapa ratus juta. Aku pikir setelah proyek selesai, semuanya akan lunas." Lalu, pemilik proyeknya diperiksa KPK. Ruangan hening. Aku mengerti perasaan itu. Semakin kalah, semakin ingin membalikkan keadaan. Semakin berusaha mempertahankan, lubangnya semakin besar. Bayu pernah menjadi pengusaha yang sangat hebat, setidaknya dulu. Pernah sekali ia begadang 3 malam untuk menyelamatkan sebuah kontrak yang nyaris gagal. Saat berhasil, ia memelukku di ruang tamu dan tertawa seperti anak kecil. Kalau aku sampai miskin, paling aku jualan sate di pinggir jalan. Aku masih sempat menggodanya. "Kalau kamu yang jualan, pelanggan bisa kabur semua lihat mukamu yang galak." Ia tertawa begitu keras sampai nyaris menumpahkan kopinya. Sekarang, mengingat saat-saat bahagia itu, rasanya seperti cerita dari kehidupan lain. Ibu Sarah terus menyeka air matanya. "Masih ada uang sisa?" Bayu tersenyum sinis. "Kalau masih ada, apa mereka akan datang ke sini?" Tepat pada saat itu, dari lantai bawah tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang melengking. "Mas Bayu di mana? Hari ini dia harus kasih jawaban." Raut wajah Bayu seketika berubah. Ia langsung berdiri begitu cepat hingga pecahan kaca di lantai berderak. Aku belum mengerti apa yang terjadi, dari luar pintu kamar sudah terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa menaiki tangga. Pintu kamar terbuka dengan kasar hingga membentur dinding. Seorang wanita berusia 40-an menyerbu masuk, rambut keritingnya sedikit berantakan karena terkena hujan. Di belakangnya, 2 pria berjaket gelap dengan wajah tegang. Begitu melihat Bayu,
Wanita itu langsung menunjuk wajahnya. Sudah cukup kamu menghindar. Suasana di kamar seketika membeku. Aku mengenali wanita itu setelah beberapa detik. Namanya Ibu Linda, pemilik sebuah distributor material bangunan di Jakarta Utara. Dulu saat masih bersama Bayu, aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara makan malam bisnis. Orangnya ceplas-ceplos, sedikit judes, tapi bisnisnya cukup maju. Dulu, setiap kali bertemu denganku, ia selalu tersenyum. Mas Bayu ini kalau tidak ada Mbak Riana yang pegang uangnya, pasti sudah habis buat traktir teman-temannya. Bayu saat itu hanya tertawa. Pegang uang apanya, Bu? Istri saya ini galaknya kayak bendahara negara. Dulu kupikir itu hanya candaan biasa antar orang yang sudah berkeluarga. Sekarang, mendengarnya kembali di kepalaku, rasanya begitu melelahkan. Bayu melangkah maju, menghalangi pandangan ibunya. Ibu Linda, kenapa sampai ke sini? Kamu tanya kenapa? Kata wanita itu dengan nada tinggi. Utang bahan bangunan saya sudah hampir 8 bulan kamu gantung. Saya akan selesaikan. Selesaikan bagaimana? Telepon ditolak, pesan tidak dibalas. Suaranya semakin tinggi. Di luar tangga, beberapa kepala tetangga mulai muncul, ingin tahu. Di ganggang lama seperti ini, satu pertengkaran saja sudah cukup untuk menjadi tontonan satu RT. Ibu Sarah dengan susah payah berdiri. Kalau ada apa-apa, dibicarakan pelan-pelan. Ibu Linda menoleh, suaranya sedikit melunak karena menghormati orang yang lebih tua. Saya juga tidak mau begini, Bu, tapi kami sudah di ujung tanduk. Seorang pria di belakangnya menimpali. Kami juga harus bayar gaji karyawan, Bu. Uang kami tertahan semua di Mas Bayu. Bayu mengepalkan rahangnya. Saya tidak pernah berniat lari. Kalau begitu, bayar. Beri saya waktu lagi. Ibu Linda tertawa getir. Waktu yang kamu minta itu sudah dari Lebaran tahun lalu. Kamar yang sempit itu terasa semakin sesak oleh banyaknya orang dan bau lembab sehabis hujan. Di lantai, masih berserakan pecahan kaca dan botol minuman yang tumpah. Aku menepi ke dekat lemari, tiba-tiba merasa seperti orang luar yang sedang menonton drama keluarga yang pernah menjadi milikku. Perasaan yang aneh, sedikit lega, tapi juga nyeri. Dulu, jika terjadi hal seperti ini, aku pasti sudah panik mencoba menengahi. Aku akan membuatkan teh, mengajak semua orang duduk, mencoba bicara dengan lembut. Aku pernah melakukannya berkali-kali. Pernah sekali perusahaan Bayu telat membayar pemasok hampir 2 bulan. Orang-orang datang ke rumah. Saat itu, akulah yang mengambil buku tabungan pribadiku untuk memberikan pinjaman hampir 400 juta. Malam itu aku duduk di balkon sampai pagi. Sementara Bayu tertidur pulas karena mabuk setelah menjamu klien. Keesokan paginya, ia hanya memeluk bahuku dan tertawa. Istriku ini memang penyelamat. Saat itu aku merasa sangat bahagia. Perempuan terkadang hanya butuh satu pengakuan untuk melupakan semua lelahnya. Sekarang, mengingatnya kembali, baru kusadari betapa naifnya aku dulu. Ibu Linda menarik kursi dan duduk, matanya merah karena menahan marah. Kamu tahu saya sampai harus menjaminkan sertifikat rumah untuk menutupi kekurangan barang karena proyekmu? Bayu menunduk memijat keningnya. Saya akan ganti. Pakai apa? Tak ada yang bersuara. Suara jam bandul dari lantai bawah terdengar berdetak pelan dan berat. Ibu Sarah berdiri di tepi ranjang. Kedua tangannya saling meremas hingga memutih. Bayu, kamu utang berapa pada mereka? Suamiku terdiam lama sekali sebelum berbisik. Lebih dari 700. Ibu Sarah terhuyung hingga harus berpegangan pada lemari. Ya Tuhan. Ibu Linda tertawa sinis. Itu baru dari saya saja, Bu. Suasana di kamar seketika menjadi lebih berat. Aku menatap Bayu. Wajahnya kelabu karena kurang tidur, janggutnya yang mulai tumbuh membuatnya terlihat lebih tua dari usianya yang 41 tahun. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya selemah ini. Saat kami masih bersama, Bayu selalu ingin tampil sebagai pemecah masalah, listrik rusak, ia perbaiki. Mobil mogok, ia datang. Aku demam, ia begadang semalaman mengompresku.
Ada masanya ia benar-benar suami yang sangat baik. Karena itulah aku mencoba bertahan begitu lama saat segalanya mulai retak. Seorang pria yang bersama Ibu Linda mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Lihat ini, Mas. Sudah sebulan ini Anda tidak pernah membalas pesan saya. Bayu melirik layar ponsel itu, lalu membuang muka. Saya tahu. Tahu tapi masih sempat mengajak ibu Anda makan di restoran dan mengunggahnya ke media sosial? Kalimat itu membuat seisi kamar terdiam. Ibu Sarah mengangkat kepalanya dengan cepat. Hanya makan sekali saja. Ibu Linda menoleh. Suaranya tidak keras tapi sangat pedih. Bagi ibu mungkin hanya sekali. Bagi kami, itu artinya orang yang berutang pada kami masih bisa hidup enak sementara kami pusing 7 keliling. Aku menunduk. Mungkin itulah yang paling membuat orang marah. Bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena merasa tidak dihargai. Bayu tiba-tiba berdiri. Cukup. Suaranya serak tapi tajam. Saya belum lari, saya juga tidak menyangkal tanggung jawab saya. Lalu apa yang masih kamu punya untuk dipertanggungjawabkan? Perusahaan saya belum bangkrut. Ibu Linda tertawa terbahak-bahak. Hanya tinggal menunggu waktu. Momen itu, aku tahu harga diri suamiku baru saja diinjak-injak. Laki-laki paruh baya paling takut jika dipandang sebagai pecundang. Bayu mengepalkan tangannya. Aku melihat sorot matanya yang berbahaya dan tanpa sadar bertanya, menurut Mas, semua ini lucu. Aku sedikit terkejut dengan pertanyaanku sendiri. Bayu menoleh padaku, bingung. Apa maksudmu? Mas pikir, Mbak ini datang ke sini untuk apa? Menagih utang. Bukan hanya itu. Ibu Linda menatapku. Lalu untuk apa lagi? Untuk didengarkan. Seluruh ruangan hening. Ibu Linda menatapku lama sekali. Bayu juga. Bahkan kedua pria di belakangnya pun terdiam. Aku melanjutkan. Saya tahu Mbak marah. Saya tahu Mbak merasa tidak dihargai, tapi datang ke sini dan berteriak-teriak juga tidak akan menghasilkan uang. Ibu Linda terdiam. Aku menatap Bayu. Dan Mas. Berhenti bersikap seolah-olah Mas adalah korban satu-satunya di sini. Bayu menatapku, sorot matanya berubah. Mungkin ia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Dulu, setiap kali kami bertengkar, aku selalu mencoba mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah bercerai, baru aku sadar terkadang orang bersikap buruk bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka panik. Seorang pria yang terbiasa berada di puncak, saat mulai tergelincir, akan mencoba berpegangan pada apapun, termasuk cara-cara yang paling bodoh. Ibu Sarah tiba-tiba menarik tanganku. Riana, ikut ibu sebentar. Aku mengikutinya keluar ke koridor. Lampu tangga yang temaram menyorot wajahnya yang tua. Bedaknya hampir luntur semua sehabis menangis, rambutnya sedikit berantakan. Dari halaman bawah, masih terdengar bisik-bisik tetangga. Katanya utangnya miliaran, padahal kelihatannya kaya sekali. Bisikan-bisikan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Ibu Sarah merendahkan suaranya. Kamu masih punya uang? Aku menatapnya. Setahun yang lalu, wanita inilah yang mengatakan di depan kerabat bahwa aku menceraikan putranya karena mata duitan dan ingin bebas. Sekarang, beliau yang pertama kali bertanya padaku soal uang. Hidup memang punya putaran yang aneh. Ibu mau saya bantu? Ibu Sarah menunduk. Tolong. Ibu tahu ibu tidak punya hak lagi untuk meminta. Aku diam. Tapi sekarang, hanya tinggal kamu. Suaranya tercekat. Aku melihat ke bawah. Sandal rumah yang beliau kenakan talinya sudah hampir putus. Seorang wanita yang tadinya begitu menjaga penampilan, kini berdiri di koridor yang remang, memohon bantuan untuk putranya. Tiba-tiba hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan juga marah. Hanya lelah. Dari dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara meja dipukul keras, diikuti oleh suara Bayu yang meninggi. Sudah kubilang aku akan bayar. Sesaat kemudian, suara Ibu Linda yang tak kalah sengit. Bayar pakai apa? Aku baru saja akan masuk, ponsel di sakuku bergetar. Nomor tak dikenal, aku menjawabnya. Dari seberang terdengar suara pria yang berat. Dengan Ibu Riana? Betul, saya.
Saya pengacara dari firma hukum Adiwijaya. Kami perlu bertemu dengan Ibu segera terkait utang Bapak Bayu. Aku mencengkeram ponselku erat. Apa hubungannya dengan saya? Di seberang sana hening sejenak, lalu menjawab. Ada beberapa dokumen yang perlu dikonfirmasi langsung. Kami rasa Ibu perlu tahu secepatnya. Aku belum sempat bertanya lebih lanjut. Dari dalam kamar kembali terdengar suara pertengkaran, bercampur dengan isak tangis Ibu Sarah. Pengacara di seberang sana melanjutkan dengan cepat, "Kalau bisa, malam ini Ibu datang ke kantor kami. Ini cukup mendesak." Panggilan berakhir. Aku berdiri kaku di koridor yang sempit, hawa dingin menjalari tulang punggungku. Sejak bercerai, aku selalu berusaha menjaga satu prinsip, masalah Bayu adalah masalah Bayu. Aku bukan lagi orang yang harus begadang mengurus utangnya atau menerima telepon dari kliennya tengah malam. Tapi hanya dalam satu sore, aku kembali terseret ke dalam pusaran yang sama. Ibu Sarah menatapku dengan cemas. "Siapa yang telepon, Nak?" "Dari kantor pengacara." "Pengacara? Terkait utang Mas Bayu." Wajahnya memucat. Dari dalam kamar, terdengar suara benda jatuh yang keras. Aku dan Ibu Sarah serempak menoleh. Bayu sedang mencengkeram lengan salah satu pria yang datang bersama Ibu Linda. "Sudah kubilang jangan sentuh aku." Pria itu menepis tangannya dengan kasar. "Anda jangan macam-macam." Suasana langsung tegang seperti tali yang ditarik kencang. Aku bergegas masuk. "Mas Bayu." Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Mungkin ia sendiri juga terkejut dengan reaksinya. Selama ini Bayu sangat menjaga citranya. Ia paling benci terlihat lepas kendali di depan orang lain. Ibu Linda langsung berdiri. "Lihat kelakuanmu. Sudah berutang, masih mau main fisik." Bayu memalingkan wajah, bahunya menegang. Ibu Sarah mencoba menengahi. Sudah, mari duduk dulu." "Duduk bagaimana, Bu? Kami sudah lelah sekali." Suara Ibu Linda kali ini tercekat. "Saya meminjam dari bank untuk menyuplai barang ke proyeknya. Sekarang pihak bank menagih saya setiap hari." Pria yang bersamanya menarik kursi dan duduk, suaranya lebih lelah dari sebelumnya. "Di tempat kami ada lebih dari 10 karyawan, Bu. Sudah 2 bulan ini gajinya kami cicil." Aku menatap mereka. Untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas kelelahan di wajah orang-orang ini. Selama bertahun-tahun aku mendengar Bayu bicara tentang bisnis seolah itu adalah permainan besar. Kontrak miliaran, proyek puluhan miliar, jamuan makan malam dengan klien sampai larut. Angka-angka itu terdengar biasa hingga aku lupa, di balik setiap utang, ada banyak sekali orang yang menunggu uang untuk hidup. Bayu menopangkan kedua tangannya di atas meja, suaranya serak. "Saya tidak pernah berniat menipu siapapun." Ibu Linda tertawa. "Kamu tahu kapan orang sering mengatakan kalimat itu?" Tak ada yang menjawab. Saat mereka sudah di ujung tanduk, ruangan hening. Hujan di luar sudah berhenti, tapi atap masih meneteskan air ke halaman. Suara tik-tik yang monoton itu membuat suasana semakin pengap. Aku menatap Bayu lama sekali. Hari saat aku memutuskan bercerai, banyak yang bilang aku kejam. Ada yang menyalahkan, laki-laki kan wajar punya masa sulit. Hanya aku yang tahu, yang menghancurkan pernikahan kami bukanlah uang, tapi kelelahan yang menumpuk. Bayu mulai berubah sekitar 3 tahun lalu. Ia mudah marah, sering tidak bisa tidur. Pernah suatu malam ia terbangun dan duduk merokok di balkon sampai subuh. Saat kutanya, ia hanya bilang pekerjaan sedang stres. Lalu mulailah ada telepon-telepon tengah malam yang ia jawab di luar. Makan malam yang hanya beberapa suap lalu ditinggalkan karena klien menelepon. Perjalanan bisnis yang mendadak dan berkepanjangan. Dulu aku sempat curiga ia punya wanita lain. Dan aku salah. Yang ia sembunyikan bukanlah wanita, tapi utang. Pernah sekali aku tidak sengaja melihat surat dari bank yang datang ke kantor. Bayu merebutnya begitu cepat hingga menumpahkan kopi ke lantai. Malam itu, untuk pertama kalinya kami bertengkar hebat. Kamu tahu apa yang paling memalukan bagi seorang laki-laki? Kamu sendiri yang membuat dirimu seperti ini. Kamu tidak mengerti tekananku. Kalau begitu, bicaralah. Bayu hanya duduk diam merokok sampai subuh.
Itulah pertama kalinya aku merasa ada jurang yang sangat lebar di antara kami, yang aku tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Ibu Linda tiba-tiba menoleh padaku. Mbak Riana. Aku sedikit mengangkat kepala. Mbak dulu akuntan di perusahaannya Mas Bayu, kan? Dulu sekali. Berarti Mbak tahu kondisinya. Bayu langsung memotong. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tidak meminta dia yang membayar. Suara Ibu Linda sedikit melunak. Saya hanya ingin tahu, apa perusahaanmu masih bisa diselamatkan? Bayu tertawa kering. Sekarang semua orang menanyakan itu, karena orang masih berharap, makanya bertanya. Ia terdiam. Aku mengerti perasaan itu. Orang hanya akan terus menagih jika mereka pikir kau masih punya kemampuan untuk membayar. Saat kau sudah dianggap tidak punya apa-apa lagi, tak akan ada yang mau buang-buang waktu. Dari lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara klakson yang riuh di gang. Seorang tetangga berlari ke tangga dan berteriak, "Di rumah ini ada polisi datang, ya?" Seluruh ruangan serempak menoleh ke bawah. Bayu mengerutkan kening. "Siapa yang panggil polisi?" Tetangga itu mengangkat bahu. "Saya lihat ada petugas berseragam di ujung gang." Suasana langsung menjadi kacau. Ibu Linda yang pertama berdiri. "Saya tidak melapor." Pria di sebelahnya juga menggeleng. "Kami hanya datang untuk bicara." Wajah Ibu Sarah memucat. "Ya Tuhan." Bayu bergegas ke balkon untuk melihat. Aku ikut di belakangnya. Di ujung gang, memang benar ada dua petugas berseragam sedang bertanya pada kerumunan. Para tetangga yang tadinya berbisik-bisik langsung bubar, tapi mata mereka tetap awas seperti sedang menonton adegan paling seru. Bayu mengumpat pelan, lalu berbalik masuk. Mungkin ada warga yang melapor karena dikira ada keributan. Ibu Linda melipat tangannya. "Lihat, kan? Sekarang seluruh lingkungan tahu." Bayu tidak menjawab. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa lebih kasihan daripada marah. Seorang pria yang kemana-mana selalu dihormati, kini berdiri di tengah ruangan yang berantakan, ditagih utang di rumahnya sendiri, tetangga berkumpul di luar seperti menonton pertunjukan. Gengsinya pasti sudah hancur berkeping-keping. Ibu Sarah tiba-tiba memegangi dadanya dan terduduk lemas di tepi ranjang. Aku terkejut dan mendekat. "Ibu kenapa?" Wajahnya putih pasi, keringat membasahi keningnya. "Ibu." Sesak napas. Bayu berlari mendekat, lebih cepat dariku. "Bu." Seluruh ruangan seketika menjadi panik. Ibu Linda juga tampak khawatir. "Mungkin kita bawa ke rumah sakit dulu?" Bayu membungkuk hendak menggendong ibunya, tapi Ibu Sarah menahan tangannya dengan erat. "Bayu." Suaranya gemetar nyaris tak terdengar. "Kamu masih menyembunyikan apa lagi dari ibu?" Bayu membeku. Aku yang berdiri di sebelahnya melihat dengan jelas sorot matanya saat itu. Bukan lagi sorot mata pria yang sedang mencoba bertahan, melainkan sorot mata seorang anak yang baru saja memecahkan barang yang sangat berharga dan tahu ia tidak akan bisa memperbaikinya. Ia menunduk sangat dalam. Sesaat kemudian, suaranya serak, masih. Seluruh ruangan hening. Tangan Ibu Sarah gemetar. "Apalagi?" Bayu memejamkan mata beberapa detik, lalu membukanya. "Aku sudah menjual perusahaan." Udara seakan membeku. Bahkan Ibu Linda pun tertegun. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kapan?" "Lebih dari sebulan yang lalu." "Lalu uangnya?" Bayu tertawa sinis, matanya merah padam. "Habis untuk membayar bunga bank." Ibu Sarah terhuyung seolah akan jatuh. Tepat pada saat itu, dari lantai bawah terdengar suara seseorang memanggil dengan keras, "Mas Bayu, ada surat dari pengadilan." Panggilan dari bawah itu baru saja selesai, Ibu Sarah memegangi dadanya dan terduduk lemas di tepi ranjang. Bayu panik dan berlutut di hadapannya. "Bu." Aku bergegas menopangnya. Tangan ibunya dingin, napasnya pendek-pendek. Mereka berlari mengambil minyak angin. Ibu Linda yang tadinya masih tegang pun ikut panik. "Mungkin sebaiknya kita panggil ambulans." Di luar, bisik-bisik tetangga semakin kencang. Beberapa orang di depan gerbang bahkan mencoba mengintip ke dalam. Kayaknya benar-benar bangkrut. Kasihan Bu Sarah. Dulu kelihatannya kaya raya.
Bisikan-bisikan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku membantu Ibu Sarah bersandar di bantal. Bayu berlutut di lantai. Wajahnya pucat pasi. Bu, bernapas pelan-pelan. Ibu Sarah mencengkeram erat pergelangan tangan putranya. Kamu masih menyembunyikan apa lagi? Bayu menunduk diam. Keheningan itu lebih menakutkan daripada penjelasan apapun. Sesaat kemudian, suaranya serak. Aku kira, setelah menjual perusahaan, aku bisa menyelesaikannya. Lalu, bunganya terus berjalan, terlalu cepat. Ibu Sarah menangis. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti ini. Saat ayah mertuaku meninggal, beliau hanya duduk diam sepanjang pemakaman. Matanya merah, tapi tidak ada air mata yang jatuh di depan orang lain. Beliau adalah tipe wanita yang sangat benci terlihat lemah. Tapi hari ini, ia menangis di hadapan banyak orang. Bayu mengulurkan tangan hendak menyeka air mata ibunya, tapi beliau menepisnya. Kalau perusahaan sudah dijual, sekarang kita mau hidup pakai apa? Suamiku terduduk lemas. Nanti kita pikirkan. Pikirkan bagaimana. Bayu tersenyum miring, tatapannya kosong. Aku juga. Belum tahu. Kalimat itu membuat hatiku nyeri. Dulu, Bayu tidak pernah mengatakan tidak tahu. Ia selalu punya rencana, selalu terlihat yakin, selalu menjadi orang yang melangkah lebih dulu. Untuk pertama kalinya aku melihatnya seperti orang yang tersesat. Dari lantai bawah, terdengar lagi panggilan. Ada yang bisa tanda tangan terima surat? ART mereka melihat keluar, lalu berbisik. Katanya surat dari pengadilan. Bayu mengepalkan tangannya. Saya turun. Ia baru saja berdiri, Ibu Linda menahannya. Kamu mau lari sampai kapan? Suaranya tidak lagi setajam tadi, lebih terdengar lelah. Saya tidak lari. Kalau begitu hadapi. Bayu memalingkan wajah. Momen itu, tiba-tiba aku teringat saat kami baru menikah. Dulu perusahaan Bayu masih kecil, kantornya hanya menyewa satu lantai di sebuah gedung tua. Setiap malam, aku selalu mampir menjemputnya. Pernah sekali hampir pukul 10 malam, di kantor hanya tersisa kami berdua yang sedang menghitung pembukuan. Bayu sambil menekan kalkulator tersenyum. Nanti kalau kita kaya, aku akan belikan kamu rumah yang ada tamannya. Aku masih sempat menggodanya. Jangan lupa sediakan sudut untuk ibumu menjemur pakaian. Ia tertawa begitu keras sampai ibu petugas kebersihan di luar ikut tersenyum. Tahun-tahun awal itu, kami benar-benar saling mencintai. Hanya saja, hidup ini seperti arus sungai, yang diam-diam menyeret kita entah kemana. Aku berdiri dan menatap Ibu Linda. Tolong beri dia waktu beberapa hari lagi. Seluruh ruangan terdiam menatapku. Bahkan aku sendiri juga terkejut dengan kalimat yang baru saja kuucapkan. Ibu Linda mengerutkan kening. Kamu masih membelanya? Saya tidak membela. Lalu kamu tidak tahu kami sudah di ujung tanduk? Saya tahu. Suaraku sangat pelan. Karena dulu, saya juga yang begadang semalaman mengurus utang-utangnya. Suasana menjadi hening. Ibu Linda menatapku beberapa detik, lalu menghela napas berat. Saya tidak mau memaksa. Tapi Bang menekan kami setiap hari, aku mengangguk. Setidaknya untuk malam ini, tolong jangan diperpanjang lagi. Bayu menoleh padaku, sorot matanya rumit hingga aku tidak mau menatapnya lama-lama. Ibu Sarah masih gemetar. Aku menyodorkan segelas air hangat padanya dan berbisik. Ibu turun dulu istirahat. Soal surat dari pengadilan, biar saya yang urus. Beliau menatapku bingung selama beberapa detik, seolah beliau sendiri juga lupa bahwa aku bukan lagi menantunya. Dulu, setiap kali ada masalah, orang pertama yang maju selalu aku. Mungkin ada kebiasaan dalam sebuah keluarga yang tidak mudah hilang begitu saja. Aku turun ke lantai bawah. Ruang tamu terang benderang. Beberapa petugas dari bank masih berdiri di dekat pintu. Seorang kurir berseragam putih sedang memegang sebuah map. Begitu melihatku, ia bertanya, "Keluarga dari Bapak Bayu?" Aku sedikit ragu. Dulu, kurir itu tampak bingung tidak tahu harus memberikan surat itu pada siapa. Tepat pada saat itu, Bayu turun dari tangga. Saya yang tanda tangan, ia mengambil pulpen,
menandatanganinya dengan cepat, lalu menerima map itu. Aku yang berdiri di dekatnya sempat melihat sekilas tulisan surat gugatan di bagian atas. Tangan Bayu berhenti sejenak, wajahnya memucat. Kurir itu mengangguk lalu segera pergi. Mungkin ia juga tidak nyaman berlama-lama di suasana yang berat itu. Pintu tertutup. Seluruh rumah hening, hanya ada suara kipas angin di langit-langit. Bayu memegang map itu, berdiri lama di tengah ruang tamu. Cahaya lampu kuning menyorot wajahnya yang kuyu. Beberapa tetangga di depan gerbang mulai bubar, tapi masih ada beberapa yang bertahan. Seorang ibu-ibu di dekat rumah bahkan menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Bu Sarah tidak apa-apa?" Bayu mengepalkan map itu. "Tidak apa-apa, Bu. Perlu panggil ambulans?" "Tidak perlu, Bu." Ibu itu menghela napas lalu pergi, tapi baru saja berbalik ia sudah berbisik pada orang lain. Aku melihat pemandangan itu dan ingin tertawa getir. Dulu saat keluarga ini masih jaya, setiap lebaran depan gerbangnya penuh dengan mobil-mobil mewah. Para tetangga selalu tersenyum ramah. Sekarang, baru saja terpuruk, seluruh lingkungan sudah berkumpul seperti menonton pertunjukan. Bayu duduk di sofa, mengacak rambutnya dengan kasar. "Aku bodoh sekali. Itulah pertama kalinya selama bertahun-tahun aku mendengarnya mengakui kesalahannya. Dulu, setiap kali kami berdebat, ia selalu punya alasan, pekerjaan stres, klien menekan, pasar sulit. Ia tidak pernah mau mengakui bahwa ia sedang salah arah. Mungkin orang memang harus benar-benar kehilangan segalanya baru bisa berhenti membohongi diri sendiri." Ibu Linda turun dari lantai atas, lebih pelan dari saat ia datang. Beliau berdiri di dekat pintu, suaranya lirih. "Saya pulang dulu." Bayu mengangkat kepala. "Saya minta maaf." Ibu Linda tersenyum sinis. Sekarang mendengar kalimat itu juga entah harus percaya atau tidak. Bayu menunduk. Beliau menatapku, lalu menghela napas pelan. "Dulu saya kira kalian bercerai karena Mas Bayu punya wanita lain." Aku tidak menjawab. Baru sekarang saya mengerti. Mungkin Mbak sudah terlalu lelah. Suasana di ruangan terdiam sejenak. Bayu sontak mengangkat kepala menatap Ibu Linda, tapi wanita itu sudah berbalik pergi. Sebelum melangkah keluar, ia menambahkan, "Saya beri kamu waktu seminggu. Setelah itu, kami tidak bisa menunggu lagi." Pintu tertutup. Rumah ini tiba-tiba terasa begitu luas dan dingin. Mereka diam-diam membersihkan pecahan kaca di tangga. Ibu Sarah masih di atas, belum turun. Suara batuknya terdengar sayup-sayup. Bayu bersandar di sofa, matanya terpejam. Aku menatapnya sejenak, lalu mengambil tasku dan berdiri. "Aku pulang." Bayu langsung membuka matanya. "Riana." Aku berhenti melangkah. Ia duduk diam selama beberapa detik, seolah sedang mencari kata yang tepat, lalu tiba-tiba bertanya dengan sangat pelan. "Kamu pernah menyesal menceraikanku?" Aku belum sempat menjawab. Ponselnya bergetar tanpa henti di atas meja. Layarnya menampilkan sebuah nama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Santi. Dering ponsel di tengah keheningan itu terdengar sangat menusuk. Bayu menatap lekat nama di layar selama beberapa detik, lalu buru-buru membalikkan ponselnya. Tapi aku sudah melihatnya. Santi. Sebuah nama perempuan. Entah kenapa, momen itu, seisi rumah terasa semakin sunyi, bahkan suara kipas angin pun terasa lebih berat. Bayu langsung berdiri dengan cepat. "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa sinis. "Memangnya kamu tahu apa yang kupikirkan?" Ia terdiam. Sudah lama sekali kami tidak berdialog seperti ini. Momen ini mengingatkanku pada bulan-bulan terakhir pernikahan kami. Saat di mana satu nama asing di ponsel saja sudah cukup untuk membuat suasana makan malam menjadi dingin. Pernah sekali saat sedang makan, ponsel Bayu bergetar terus-menerus. Begitu melihat layarnya, ia langsung membawa ponselnya ke balkon. Saat kutanya siapa, ia hanya menjawab singkat, "Pekerjaan." Malam itu aku berbaring memunggunginya sampai pagi. Belakangan aku baru tahu, itu memang benar urusan pekerjaan. Klien yang menagih utang. Tapi perasaan diabaikan dan dicurigai saat itu telah membekas sangat dalam. Manusia terkadang tidak hancur oleh kebenaran, tapi oleh ruang kosong yang ditinggalkan orang lain.
Ponsel Bayu bergetar lagi. Kali ini ia langsung menolaknya. Aku mengambil tasku. Aku pulang. Riana, suaranya merendah. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Tidak perlu. Tapi kamu salah paham. Aku menatap lurus ke matanya. Sekarang pun kalau Mas punya hubungan dengan siapapun, itu bukan lagi urusanku. Kalimat itu baru saja selesai kuucapkan, aku sendiri merasa hatiku sedikit berat. Ternyata ada hal-hal yang kita kira sudah kita lepaskan, tapi saat diungkit lagi, masih terasa nyeri. Bayu berdiri kaku di tengah ruang tamu. Cahaya lampu kuning menyorot wajahnya yang lelah, mengingatkanku pada malam-malam saat kami dulu saling menunggu. Saat baru menikah, Bayu sangat takut aku marah. Sedikit saja aku diam, ia akan mencari berbagai cara untuk berbaikan. Pernah sekali kami bertengkar karena hal sepele. Keesokan paginya, ia membelikanku semangkuk soto Betawi kesukaanku dan menungguku di depan kantor, teman-temanku sampai menggodanya. Suami Mbak Riana kelihatannya galak, tapi bucin juga ya. Saat itu aku tersenyum sepanjang hari. Orang seringkali mengingat dengan sangat jelas saat-saat bahagia. Mungkin karena itulah saat semuanya hancur, rasanya begitu sakit. Aku melangkah ke pintu, Ibu Sarah turun dari tangga. Beliau sudah berganti pakaian, rambutnya disisir rapi, tapi matanya masih merah. Sudah mau pulang, Nak? Iya. Bu. Beliau berdiri diam sejenak, lalu tiba-tiba memegang tanganku. Makan malam dulu di sini. Aku sedikit tertegun. Selama setahun ini, baru kali ini beliau menahanku dengan nada selembut itu. Hari saat aku pindah dari rumah ini, beliau masih berdiri di dapur dan berkata dengan cukup keras agar aku mendengarnya. Kalau sudah pergi, jangan kembali lagi. Hari itu juga hujan. Aku menyeret koperku keluar. Sementara Bayu hanya duduk merokok di teras dari awal sampai akhir tanpa mengatakan sepatah kata pun. Beberapa bulan pertama setelah bercerai, aku sering bermimpi masih tinggal di sini. Pagi memasak, malam menunggu suami pulang, akhir pekan mengantar ibu mertua ke pasar. Lalu aku terbangun dan sadar semuanya sudah berbeda. Aku menatap tangan Ibu Sarah yang menggenggam pergelangan tanganku. Tangannya lebih kurus dan gemetar dari sebelumnya. Saya masih ada urusan, Bu. Beliau mengangguk pelan tapi tidak langsung melepaskannya. Riana. Iya, Bu. Beliau ragu-ragu sejenak, lalu berbisik. Dulu, Ibu banyak salah padamu. Aku diam. Bayu yang berdiri di belakang kami juga terdiam. Ini pertama kalinya aku mendengar beliau mengatakan itu. Seorang wanita yang begitu menjaga gengsinya, untuk mengakui kesalahannya pasti lebih sulit daripada kehilangan uang. Aku menghela napas pelan. Sudah lewat, Bu. Ibu tahu kamu masih marah. Aku melihat ke halaman. Air hujan masih menggenang di bawah pohon mangga tua. Marah? Mungkin di awal-awal begitu. Tapi setelah melewati satu titik, orang hanya akan merasa lelah. Lelah karena sudah terlalu lama berusaha. Lelah karena terus berharap lalu kecewa. Lelah hingga tak punya tenaga lagi untuk menyalahkan siapapun. Tiba-tiba ponselku bergetar. Dari pengacara tadi. Aku menjawabnya. Halo, Pak, Ibu Riana, bisa kembali ke sini? Ada apa, Pak? Ini menyangkut Ibu secara langsung. Aku mengerutkan kening. Saya dan Mas Bayu sudah bercerai. Betul, Bu. Tapi ada beberapa dokumen lama yang tanggung jawab hukumnya belum dipisahkan. Jantungku berhenti sejenak. Apa maksudnya, Pak? Ibu ke sini saja, akan saya jelaskan. Kalau dibiarkan, Ibu bisa ikut terseret dalam pinjaman ini. Aku mencengkeram ponselku. Angin malam berhembus, membuat pohon-pohon di gang berdesir. Dari dalam rumah, suara batuk Ibu Sarah terdengar sayup-sayup. Aku memejamkan mata sejenak, lalu menanyakan alamat kantor pengacara itu. Saat aku berbalik masuk, Bayu sudah berdiri di dekat pintu. Mungkin ia mendengar sebagian percakapan tadi. Pengacara meneleponmu? Iya. Ada apa? Aku menatapnya. Masih ada dokumen lain yang kamu sembunyikan dariku? Wajah Bayu seketika berubah. Ia cepat-cepat menghindari tatapanku, hanya detail kecil itu saja sudah cukup untuk membuatku merasa dingin. Bayu. Suaraku kali ini tegas, bicara yang jujur.
Ia diam. Ibu Sarah menatap kami berdua dengan bingung. Ada apa lagi? Bayu mengusap wajahnya dengan kasar, lalu terduduk lemas di sofa. Tahun lalu, waktu mengajukan pinjaman, ada beberapa berkas yang butuh tanda tangan suami istri, seluruh tubuhku mendingin. Jelaskan lebih lanjut. Aku memfotokopinya sebelum kita bercerai. Udara seakan berhenti. Aku menatapnya tanpa berkedip. Lalu, aku menggunakan tanda tanganmu. Aku tertawa. Aku benar-benar tertawa. Tawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Kamu baru saja menyeretku ke dalam lubang, dan kamu masih bisa mengatakan itu? Bayu sontak mengangkat kepala. Aku akan menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Tak ada yang bisa menjawab. Aku merasa darahku naik ke kepala. Semua ketenangan yang kucoba pertahankan sejak sore tadi hancur berkeping-keping. Dulu kupikir Bayu hanya pandai menyembunyikan masalah. Baru sekarang aku tahu. Ia bahkan berani melangkah lebih jauh. Ibu Sarah mendekat dan memegang tanganku. Riana, ibu tidak tahu soal ini. Tentu saja ibu tidak tahu. Aku melepaskan tangannya dengan perlahan. Kalau pengacara tidak menelepon hari ini, mungkin saya juga tidak akan pernah tahu. Bayu langsung berdiri. Aku tidak pernah menggunakan dokumen itu. Tapi kamu membuatnya. Waktu itu aku buntu. Buntu sampai memalsukan tanda tangan mantan istrimu untuk pinjam uang. Bayu tercekat. Dari luar gang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Seorang pengantar barang membawa sebuah kardus masuk ke halaman. Permisi. Dengan Mas Bayu, tak ada yang menjawab. Ia melihat sekeliling, lalu melanjutkan. Ada kiriman untuk Mas. Bayu menatapnya dengan bingung. Dari siapa? Tidak ada namanya, Mas. Bayu meletakkan kardus itu di atas meja, lalu membukanya di hadapan kami semua. Di dalamnya hanya ada sebuah ponsel dan setumpuk foto. Begitu aku melihat sekilas foto yang paling atas, jantungku terasa mencelos. Di dalam foto itu, Bayu dan wanita bernama Santi. Foto itu jatuh ke lantai tepat di kakiku. Di dalamnya, Bayu sedang duduk di sebuah kafe yang mewah. Wanita di sebelahnya menyandarkan kepalanya dengan sangat mesra di bahunya. Cahaya lampu yang hangat menyorot wajah mereka, menciptakan suasana yang begitu akrab, hingga tak butuh penjelasan lebih lanjut. Ruangan Henning. Ibu Sarah berdiri membeku di samping meja makan. Matanya terbuka lebar tak percaya. Bayu bergegas memunguti sisa foto, tapi sudah terlambat. Selembar foto lain tergelincir keluar, kali ini, fotonya di depan sebuah rumah sakit. Wanita itu mengenakan gaun hamil berwarna krem. Bayu berdiri di sebelahnya, tangannya memegang sebuah kantong obat. Telingaku berdengung. Bukan karena cemburu, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah seseorang baru saja mengambil seluruh tahun-tahun kepercayaanku dan meremukkannya di depan mataku. Bayu cepat-cepat memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam kardus. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Kalimat yang seringkali diucapkan pria di saat mereka sendiri tahu sudah tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Ibu Sarah tergagap. Ini, siapa? Bayu mengepalkan rahangnya. Ibu jangan tanya lagi. Masih ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Suaranya pecah. Art mereka yang berdiri di dapur juga terdiam, matanya liar melihat kami satu persatu. Aku hanya berdiri diam, saking terkejutnya hingga aku sendiri heran. Dulu kupikir jika suatu hari aku menemukan Bayu berselingkuh, aku akan mengamuk, menangis, menghancurkan barang-barang seperti di sinetron. Tapi ternyata tidak. Saat seseorang sudah terlalu lama merasakan sakit, ada kalanya mereka justru kehilangan tenaga untuk marah. Aku menatap kardus di atas meja dan teringat sesuatu. Sekitar setengah tahun sebelum kami bercerai, Bayu mulai berubah drastis. Ia sering pergi pagi pulang larut, pakaiannya selalu berbau antiseptik rumah sakit. Pernah kutanya, Mas sakit? Ia hanya menjawab singkat, menjenguk rekan bisnis. Pernah suatu malam ia terbangun karena telepon, lalu langsung pergi. Saat kutanya dari ambang pintu, ada apa? Ia hanya menjawab, ada yang masuk rumah sakit. Malam itu aku menunggunya sampai subuh. Saat Bayu pulang,
kemejanya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Kusodorkan bubur. Ia hanya duduk terdiam lama sekali. Lalu tiba-tiba bertanya, "Riana, kalau suatu hari nanti aku benar-benar bangkrut, apa kamu akan meninggalkanku?" Saat itu aku marah karena merasa ia tidak pernah mau berbagi masalahnya. Kujawab dengan ketus, "Kalau Mas terus menyembunyikan segalanya seperti ini, kaya atau miskin sama saja." Bayu hanya duduk diam sampai pagi. Sekarang, mengingatnya kembali, mungkin saat itulah ia sudah mulai tergelincir dari kehidupan lamanya. Tangan Ibu Sarah yang gemetar meraih selembar foto yang belum sempat direbut Bayu. "Anak ini siapa?" Bayu mendekat untuk mengambil foto itu. "Bukan siapa-siapa, Bu. Bukan siapa-siapa, tapi perutnya hamil dan berdiri di sebelahmu." Kalimat itu membuat suasana di rumah semakin berat. Dari luar gang, suara bisik-bisik tetangga masih terdengar. Beberapa orang bahkan sengaja berdiri lebih dekat untuk mengintip. Bayu tiba-tiba menoleh padaku. "Aku tidak pernah selingkuh darimu." Aku menatapnya beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat pelan. "Lalu aku harus mengartikan foto-foto ini bagaimana?" Ia membuka mulutnya, lalu terdiam lagi. Sikapnya yang serba salah itu justru membuatku merasa lebih lelah daripada marah. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan terus mendesaknya. Tapi sekarang, aku hanya ingin tahu seberapa banyak kebenaran dalam pernikahan kami. Ibu Sarah terduduk lemas di sofa. "Ya Tuhan!" Suaranya parau. "Apa yang kamu lakukan, Bayu?" Bayu mengacak rambutnya yang kusut. "Aku sudah cukup pusing, Bu. Tolong jangan bertanya lagi." Sekarang ibu tidak boleh bertanya. Itulah pertama kalinya sejak tadi malam beliau meninggikan suaranya padanya. Setiap kali benar-benar sakit hati, orang tua seringkali lupa cara bicara lembut. Aku melihat sebuah ponsel tua di dasar kardus, layarnya retak. Bayu juga melihatnya. Ia langsung membungkuk untuk mengambilnya, tapi aku lebih cepat. "Berikan padaku." "Riana, kamu takut apa?" Bayu melangkah mendekat dengan cepat. "Jangan dibuka." Aku mengangkat kepala menatapnya. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya yang berat. Dulu aku sangat akrab dengan ritme napas ini. Hanya dengan mendengarnya masuk rumah, aku sudah bisa menebak suasana hatinya. Sekarang, berdiri sedekat ini, aku justru merasa sangat asing. "Kenapa?" Bayu diam. Aku menyalakan layar ponsel itu. Beruntung, tidak ada kata sandi. Di dalamnya hanya ada beberapa rekaman suara dan satu folder foto yang belum terhapus. Ibu Sarah langsung berdiri. "Ada apa di dalamnya?" Aku belum sempat menjawab, sebuah notifikasi pesan muncul di layar. "Mas, jangan tinggalkan kami berdua." Udara membeku. Aku merasa dadaku berat seolah baru saja dihantam sesuatu. Bayu merebut ponsel dari tanganku. "Cukup." Suaranya serak nyaris tak terdengar. Ibu Sarah menatap putranya lekat-lekat. "Kamu punya anak?" "Bukan." "Lalu kenapa dia hamil?" Bayu memejamkan mata sejenak. "Kami tidak punya hubungan seperti yang ibu pikirkan." Ibu Sarah tertawa miring. "Lalu harus dilihat dari sudut pandang mana lagi?" Aku duduk di sofa, kepalaku terasa kosong. Aku teringat hari kami bercerai. Hari itu Bayu menandatangani surat-suratnya dengan sangat cepat. Tidak menahan, tidak menjelaskan. Baru saat kami keluar dari pengadilan, ia berdiri di koridor dan berkata satu hal, "Nanti kamu akan mengerti." Dulu kupikir itu hanya kalimat untuk menjaga gengsinya, sekarang tiba-tiba aku merasa merinding. Bayu bersandar di dinding. Lama sekali sebelum akhirnya bersuara. Namanya Santi. Dia adik dari salah satu temanku. Tak ada yang bicara. Suaminya meninggal tahun lalu. Lalu, suara Ibu Sarah bergetar. Kakaknya juga ikut berinvestasi di proyekku. Bayu menunduk. Saat kakaknya meninggal, dia sedang hamil. Aku mengerutkan kening. "Apa hubungannya denganmu?" "Uang investasi kakaknya macet di proyek itu." Ruangan hening. Bayu tersenyum sinis. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain anak di dalam kandungannya. Ibu Sarah masih belum bisa percaya. "Lalu foto-foto itu? Kamu mengantarnya ke rumah sakit? Memeluknya?" Bayu tercekat.
Waktu itu, dia pingsan. Aku menatapnya lama sekali. Ada sesuatu di sorot mata Bayu yang membuatku bimbang. Tidak terlihat seperti pria yang berselingkuh dan tertangkap basah. Lebih seperti seseorang yang kelelahan karena memikul terlalu banyak masalah sendirian. Tapi aku juga tidak punya cukup kepercayaan lagi untuk langsung percaya. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering kencang. Kali ini dari nomor Santi. Bayu menatap layarnya sejenak, lalu berjalan ke sudut lain untuk menjawab. Halo? Dari seberang sana terdengar suara wanita yang panik, cukup keras hingga aku bisa mendengarnya samar-samar. Raut wajah Bayu seketika berubah. Kamu di mana? Tak ada yang berani bersuara. Bayu mencengkeram ponselnya. Jangan menangis. Aku segera ke sana. Ia baru saja menutup telepon, Ibu Sarah langsung berdiri. Kamu mau kemana? Bayu mengambil kunci mobil. Santi ada masalah. Aku belum sempat bereaksi. Dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak. Mas Bayu. Mobil Mas kacanya dipecah orang. Bayu berlari keluar begitu cepat hingga menabrak meja dan menjatuhkan sebuah gelas. Ibu Sarah terkejut dan memanggil namanya. Bayu. Di halaman, suara orang-orang mulai riuh. Aku mengikutinya ke teras dan melihat mobil Bayu yang diparkir di depan gerbang kaca depannya sudah retak berantakan. Serpihan kaca berserakan di jalanan yang masih basah. Beberapa tetangga sudah berkumpul. Seorang bapak pemilik warung di ujung gang menunjuk-nunjuk. Tadi ada dua anak muda naik motor. Lewat sambil memukul pakai tongkat. Lalu langsung kabur. Tangan Bayu yang memegang kunci mobil terkepal erat hingga uratnya terlihat. Ada yang lihat plat nomornya. Semua orang saling pandang lalu menggeleng. Seorang ibu-ibu di sebelah berdecak. Pasti ini urusan utang. Kalimatnya yang pelan itu justru membuat suasana semakin berat. Ibu Sarah melangkah ke halaman. Begitu melihat mobilnya, beliau harus berpegangan pada tiang gerbang agar tidak jatuh. Mobil ini dulu adalah kebanggaan terbesar Bayu. Ia membelinya setelah berhasil mendapatkan kontrak pertamanya yang bernilai lebih dari 20 miliar. Hari saat mobil itu datang, ia mengajak kami sekeluarga makan malam di sebuah restoran di tepi danau. Hari itu Ibu Sarah begitu bahagia hingga pada siapapun ia akan pamer, anakku yang beli sendiri, loh. Aku yang duduk di belakang melihat ibu dan anak itu tertawa dan ikut merasa bahagia. Sekarang, mobil itu terparkir di bawah lampu jalan yang temaram, kacanya pecah, seperti sesuatu yang baru saja runtuh dengan sangat nyata. Bayu membuka pintu untuk memeriksa bagian dalam, lalu terdiam, tas dokumenku. Aku menatapnya. Dokumen apa? Ia sontak menoleh, wajahnya memucat. Map proyek Serang. Ibu Sarah panik. Hilang? Bayu tidak menjawab. Ia langsung membungkuk dan mengobrak-abrik isi mobil. Beberapa lembar kertas beterbangan di kakinya tertiup angin malam. Seorang tetangga berbisik. Memecahkan kaca mobil untuk mengambil dokumen, sepertinya ini bukan masalah biasa. Aku menatap raut wajah Bayu dan merasa merinding. Ia tidak lagi terlihat seperti orang yang mobilnya baru saja dirusak. Ia lebih terlihat seperti orang yang baru saja menyadari dirinya sudah terpojok di tepi jurang, ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan Santi, melainkan nomor tak dikenal. Bayu menatap layarnya sejenak, lalu menjawab. Halo, dari seberang sana seseorang berbicara dengan cepat. Aku yang berdiri di dekatnya samar-samar mendengar beberapa kata, dokumen asli, besok bertemu. Raut wajah Bayu berubah drastis. Saya sudah bilang beri saya waktu. Suara di seberang meninggi hingga aku pun bisa mendengarnya. Waktumu sudah habis, panggilan terputus. Bayu berdiri kaku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba memukul atap mobilnya dengan keras. Suara benturan itu terdengar nyaring di tengah keheningan gang. Ibu Sarah terkejut. Nak, tenang. Bayu memalingkan wajah, napasnya berat. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya seemosional ini. Dulu, seberat apapun masalahnya, ia selalu berusaha terlihat tenang di depan orang lain. Mungkin malam ini segalanya benar-benar sudah di luar batas kemampuannya. Mereka bergegas keluar membawa sapu untuk membersihkan pecahan kaca.
Para tetangga mulai bubar, tapi sorot mata mereka penuh rasa ingin tahu. Seorang ibu-ibu bahkan menarikku dan berbisik, "Benar dia punya anak, Neng?" Aku lelah sampai tak mau menjawab. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Dari pengacara tadi. Aku berjalan ke tepi gerbang untuk menjawab. "Halo Pak, Ibu Riana. Ibu belum datang? Saya sedang ada urusan. Sebaiknya Ibu segera tangani ini. Berkas pinjaman yang menggunakan tanda tangan Ibu sudah dipegang oleh pihak lain." Aku terdiam. Maksudnya, ada yang ingin menggunakan itu untuk menekan Bapak Bayu. Angin malam berhembus dingin di punggungku. Aku menoleh, menatap Bayu yang berdiri di samping mobilnya yang rusak. Tiba-tiba ia terlihat jauh lebih tua hanya dalam beberapa jam. "Apa? Saya bisa dituntut?" "Saat ini belum. Tapi jika dokumen itu diajukan secara resmi, posisi Ibu akan sangat sulit." Aku memejamkan mata sejenak. Setahun yang lalu, kukira perceraian adalah akhir dari segalanya. Ternyata ada pernikahan yang setelah selesai pun bayang-bayangnya masih terus mengikuti. Aku kembali ke halaman dan melihat Bayu sedang berbicara pelan dengan ibunya. "Aku harus pergi, Bu. Jam segini mau kemana lagi?" "Santi ada di rumah sakit." Ibu Sarah mencengkeram lengan putranya. "Kamu masih bisa mengkhawatirkan orang lain?" Bayu diam. "Keluarga kita sudah hancur begini." Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa sesak. Bayu menatap ibunya lama sekali. Lalu suaranya serak. Aku tahu. Itulah pertama kalinya ia mau mengakui bahwa segalanya memang sudah hancur. Dulu, setiap kali bisnisnya goyah, ia selalu berusaha terlihat kuat. Semakin rugi, semakin ia berpura-pura baik-baik saja. Seperti orang yang sedang tenggelam tapi masih mengangkat kepala tinggi-tinggi agar orang lain mengira ia bisa berenang. Aku melangkah mendekat. "Kamu benar-benar mau ke rumah sakit?" Bayu menatapku. "Santi mengalami pendarahan." Aku sedikit terdiam. Sekalipun aku mencoba tegar, mendengar kata-kata itu, hatiku tetap terasa nyeri. Mungkin di antara mereka memang tidak ada hubungan seperti yang kupikirkan. Tapi fakta bahwa Bayu hadir di sisi wanita lain selama pernikahan kami tetaplah nyata. Dan yang paling menyakitkan terkadang bukanlah pengkhianatan, tapi perasaan tersisih dari semua hal penting dalam hidup orang yang kita cintai. Ibu Sarah tiba-tiba menoleh padaku. "Riana." "Iya, Bu. Bisa kamu temani dia?" Aku dan Bayu sama-sama tertegun. "Bu." Ibu takut dia tidak bisa berpikir jernih sekarang. Bayu langsung menggeleng. "Tidak perlu, Bu. Kamu masih sanggup menyetir?" Ia diam. Aku menatap wajahnya yang lelah, lalu menghela napas pelan. "Biar saya yang antar." Bayu sontak mengangkat kepala. Sorot matanya membuat hatiku sedikit goyah. Dulu, setiap kali ia bermasalah, akulah yang selalu menyetir. Karena Banyu, semakin stres, semakin ia ugal-ugalan di jalan. Pernah sekali perusahaannya kehilangan kontrak besar, ia mengebut seperti orang gila. Aku yang duduk di sebelahnya ketakutan sampai harus merebut setir. Sejak saat itu, setiap kali ia sedang kalut, aku yang mengambil alih. Ternyata ada kebiasaan yang memang sulit dihilangkan. Ibu Sarah menatapku lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Ibu berutang budi padamu." Aku tidak menjawab. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku akan merasa puas mendengar kalimat itu. Tapi saat ini, aku hanya merasa lelah. Bayu melangkah mendekat, suaranya merendah. "Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu pikir aku membantumu?" Ia sedikit terdiam. "Aku hanya tidak ingin ada kecelakaan lagi tengah malam." Bayu tersenyum sinis sangat tipis. Senyum yang begitu sedih hingga aku harus memalingkan wajah. 10 menit kemudian, aku mengemudikan mobilku meninggalkan gang yang ramai itu. Mobil Bayu yang rusak tidak bisa dipakai. Sepanjang jalan, ia duduk diam di sebelahku. Kota setelah hujan berkilauan di bawah lampu malam. Lalu lintas masih padat. Klakson dan musik dari kafe-kafe pinggir jalan terdengar melelahkan. Aku menatap lurus ke depan. Dia hamil berapa bulan? Bayu terdiam beberapa detik. 7 bulan. Anaknya siapa? Anaknya almarhum Mas Dana. Orang yang berinvestasi denganmu? Bayu mengangguk. Aku menggenggam erat setir.
Mas Dana benar-benar meninggal karena kecelakaan? Oh ya, dan kamu menanggung semua utangnya? Bayu bersandar di kursi, matanya terpejam. Saat Mas Dana meninggal, proyeknya sudah mulai rugi. Lalu kenapa kamu tidak bilang padaku? Ia tertawa serak. Saat itu, kamu sudah terlalu lelah denganku. Kalimat itu membuat hatiku tercekat. Di luar jendela, lampu merah baru saja menyala. Aku melambatkan mobil. Bayu tiba-tiba membuka matanya, menatap lurus ke depan, lalu berbisik. Ada satu hal yang belum pernah kuceritakan padamu. Aku belum sempat bertanya, dari belakang tiba-tiba terdengar suara klakson yang sangat kencang. Sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Klakson itu meraung-raung tepat di belakang kami. Sebuah truk melaju seolah remnya blong, lampu sorotnya menyilaukan kaca spion. Refleks, aku membanting setir ke kanan. Terdengar bunyi benturan keras, seluruh mobil bergetar hebat. Bayu sigap ikut memegang setir. Riana, ban mobil berdecit di aspal yang basah, lalu berhenti menyerong di dekat pembatas jalan. Klakson dari mobil-mobil di belakang kami bersahutan. Aku duduk membeku selama beberapa detik, tanganku masih mencengkeram erat setir hingga terasa kebas. Bayu menoleh padaku dengan cepat. Kamu tidak apa-apa? Aku belum sempat menjawab, sopir truk itu sudah melompat turun. Seorang pria kurus dengan wajah pucat. Ia berlari mendekat sambil melambaikan tangan. Maaf, Mas, Mbak, remnya ada masalah. Bayu membuka pintu dan turun. Aku masih bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Beberapa pengendara motor melambat untuk melihat. Seorang ibu penjual buah di dekat situ sampai menarik gerobaknya menepi lalu berkacak pinggang menonton. Jakarta di malam hari memang seperti itu. Sedikit saja ada insiden, orang-orang akan cepat berkumpul. Bayu memeriksa bagian belakang mobil yang sedikit penyok, lalu menoleh pada si sopir. Bapak nyetirnya bagaimana? Pria itu terus-menerus membungkuk. Maaf mas, mobilnya sudah tua. Suaranya terdengar benar-benar gemetar, bukan seperti orang yang cari gara-gara. Bayu yang melihatnya juga tampak lelah. Aku membuka pintu dan turun. Angin malam yang membawa bau aspal basah menerpa wajahku. Bayu menatapku dari atas sampai bawah sekali lagi, memastikan aku tidak terluka. Tatapan itu membuatku terdiam sejenak. Dulu, setiap kali aku sakit atau mengalami masalah, ia akan selalu menatapku seperti itu. Pernah sekali aku demam berdarah dan dirawat. Bayu meninggalkan semua pekerjaannya dan menemaniku di rumah sakit selama 3 hari, sampai ibuku berkata, anak ini sayang sekali sama istrinya. Sayang saja ternyata tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Bayu menoleh pada si sopir. Sudah, Pak, lain kali periksa remnya baik-baik. Pria itu membungkuk-bungkuk berterima kasih, lalu cepat-cepat pergi. Aku melihat truk itu menjauh, hatiku masih terasa tidak enak. Tadi, Mas mau bilang apa? Tanyaku. Bayu berdiri di samping pintu mobil selama beberapa detik, lalu menjawab, nanti saja di mobil. Kami melanjutkan perjalanan. Sudah hampir pukul 10. Jalanan lebih sepi. Bayu bersandar di kursinya, lama sekali baru bersuara. Ayahku, ada apa dengan ayahmu? Dia tidak pernah cerita, kan? Cerita apa? Tentang kenapa beliau begitu terobsesi dengan kesuksesan. Aku melambatkan mobil. Dulu, sebelum aku lahir. Suaranya serak dalam kegelapan. Ayahku pernah sangat miskin. Sangat miskin hingga saat ibunya sakit keras. Beliau tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Aku menggenggam setir lebih erat. Aku tahu ayah mertuaku sakit, tapi tidak pernah mendengar cerita ini secara detail. Waktu itu beliau baru merintis usaha kecil-kecilan, belum punya apa-apa. Bayu tersenyum sinis. Pernah suatu hari beliau dihina di depan umum oleh seorang kerabat, aku diam mendengarkan. Beliau selalu berpikir, kalau punya uang lebih banyak, punya kedudukan lebih tinggi, tidak akan ada lagi yang meremehkannya. Mobil berhenti di lampu merah. Cahaya dari papan reklame menyorot wajahnya yang muram. Setelah bisnisnya mulai maju, beliau jadi takut miskin. Takut hingga selalu ingin memegang kendali atas segalanya. Karena itu Mas menyembunyikannya? Bayu mengangguk pelan. Aku kira
Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak ingin terlihat gagal di matanya. Aku melihat ke depan. Mungkin banyak pria parubaya seperti itu. Mereka tumbuh dengan perasaan harus menjadi penopang keluarga. Sampai saat mereka mulai kehabisan napas, mereka tidak berani mengakuinya karena takut dipandang sebelah mata. Dulu aku sering berharap Bayu mau lebih terbuka padaku, tapi setiap kali kutanya lebih dalam, ia akan marah. Pernah sekali aku berkata, "Mas ini seperti menganggapku orang luar." Bayu hanya diam lama sekali, lalu menjawab, "Aku tidak ingin kamu melihatku gagal." Saat itu aku marah sampai menangis. Baru sekarang aku mengerti, ada orang yang semakin mencintai, semakin ingin menyembunyikan sisi terburuk dirinya. Hanya saja, cara yang mereka pilih justru mendorong orang lain menjauh. Rumah sakit sudah terlihat di depan, dengan cahayanya yang putih dan dingin. Begitu aku memarkir mobil, Bayu sudah lebih dulu membuka pintu dan berjalan cepat. Bagian kebidanan di malam hari selalu ramai, suara tangis bayi, langkah sandal di koridor, panggilan perawat dari pengeras suara. Bayu berjalan begitu cepat hingga aku harus sedikit berlari untuk mengikutinya. Di depan ruang gawat darurat kebidanan, seorang gadis muda duduk meringkuk di kursi plastik. Begitu melihat Bayu, ia langsung berdiri. "Mas Bayu." Suaranya tercekat. "Itu Santi." Di dunia nyata, ia terlihat lebih kecil dari di foto. Wajahnya pucat karena lelah, perutnya yang besar membuat posturnya semakin tidak seimbang. Bayu mendekat dan membantunya duduk. "Bagaimana?" "Perutku sakit dan pendarahan." Suaranya bergetar. Aku berdiri beberapa langkah di belakang mereka, tiba-tiba merasa sangat canggung. Barulah saat itu Santi melihatku. Ia sedikit tertegun. Bayu menoleh. "Riana yang mengantarku." Gadis itu menunduk dengan cepat. "Maaf, Mbak. Gara-gara aku menelepon mendadak." Aku tidak menjawab. Seorang perawat lewat dan bertanya, "Keluarga pasien?" Bayu langsung berdiri. "Saya. Tolong urus administrasinya." Ia menoleh pada Santi. "Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana." Lalu ia menatapku. "Bisa tolong temani dia sebentar?" Aku hendak menolak, tapi belum sempat bicara. Santi tiba-tiba memegangi perutnya dan membungkuk kesakitan di kursi. Wajahnya putih pasi. "Sakit." Aku terkejut dan refleks mendekat untuk menopangnya. Bayu segera berlari memanggil dokter. Sambil menunggu, Santi mencengkeram erat pegangan kursi. Keringat membasahi keningnya. Aku menatap gadis di hadapanku, hatiku kacau. Ia mungkin 10 tahun lebih muda dariku, kurus, pucat, dan begitu lelah hingga tak ada sisa-sisa kehidupan di wajahnya. Sama sekali tidak seperti tipe wanita perebut suami orang yang pernah kubayangkan. Tiba-tiba Santi menoleh padaku, matanya merah. "Tolong, jangan salah paham sama Mas Bayu, Mbah." Aku membeku. Semua ini. Dia hanya menolongku dan anakku. Suaranya tercekat. "Mas Dana sudah tiada, kami tidak punya siapa-siapa lagi." Aku diam. Waktu aku hampir diusir dari kontrakan, Mas Bayu yang membayarnya. Waktu ayahku butuh biaya operasi. Tenggorokanku terasa sesak. Mungkin karena aku tidak pernah tahu cerita ini. Santi menyeka air matanya dengan cepat. "Aku tahu karena kalian jadi salah paham. Bukan hanya karenamu." Ia menunduk diam. Tepat pada saat itu, Bayu kembali bersama seorang dokter. Dokter melihat kondisi Santi, lalu mengerutkan kening. "Kenapa baru dibawa sekarang?" Bayu membantu Santi berdiri. "Tadi dia pingsan di rumah. Bawa masuk segera." Seorang perawat mendorong brangkar dengan cepat. Santi dibantu berbaring, wajahnya pucat di bawah lampu koridor. Sebelum pintu ruang gawat darurat tertutup, ia tiba-tiba menatapku, tatapannya tidak menunjukkan kemenangan atau niat tersembunyi. Hanya ada rasa takut dan terima kasih. Pintu tertutup. Koridor mendadak menjadi sunyi. Bayu bersandar di dinding, menutupi wajahnya dengan kedua tangan cukup lama. Aku menatapnya. "Anak itu." Ia mengangkat kepala. "Benar-benar anaknya Mas Dana?" Bayu belum sempat menjawab. Dari ujung koridor tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa.
Seorang wanita parubaya bergaun hitam berlari mendekat. Begitu melihat Bayu, tanpa banyak bicara, ia langsung menampar wajahnya di hadapan semua orang. Tamparan keras itu menggema di koridor rumah sakit yang dingin, membuat beberapa orang yang duduk di ruang tunggu serempak menoleh. Bayu hanya menelengkan kepalanya, tidak melawan. Wanita di hadapannya berusia sekitar 50-an, rambutnya disanggul rapi, matanya merah bengkak seolah baru saja menangis sepanjang jalan. Beliau terengah-engah, tangannya yang baru saja menampar masih gemetar. Masih berani kamu muncul di sini? Bayu hanya diam. Aku melihat sekilas. Wanita ini punya kemiripan dengan almarhum Mas Dana di foto yang pernah ditunjukkan Santi. Mungkin kakak perempuannya atau kerabat dekat. Wanita itu menunjuk lurus ke wajah Bayu. Adikku sudah meninggal, tapi kamu masih menyeret istrinya ke dalam masalah utangmu. Suara Bayu serak. Saya tidak pernah bermaksud begitu. Diam. Suaranya meninggi, tercekat. Dia begitu percaya padamu, sampai menjual rumahnya di kampung untuk memberikanmu modal. Aku tertegun. Bayu memejamkan matanya perlahan. Saya akan membayarnya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang getir dan mengerikan di tengah koridor yang putih. Sekarang apa yang masih kamu punya untuk membayar? Tak ada yang bisa menjawab. Aku yang berdiri di sampingnya merasa dadaku sesak. Lapisan-lapisan cerita di balik pernikahanku kini terbuka satu persatu, jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Dulu kukira Bayu hanya terlalu ambisius hingga terjerumus utang. Baru sekarang aku mengerti, ia juga sedang mencoba menanggung beban orang lain. Hanya saja, cara yang ia pilih adalah dengan memendamnya sendirian. Seorang petugas keamanan yang lewat, melihat ketegangan, mendekat dan mengingatkan. Maaf, Bu, tolong jangan berisik. Ini rumah sakit. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu memalingkan wajah untuk menyeka air matanya. Bayu menunduk sangat dalam. Saya minta maaf, Mbak Lastri. Wanita itu tertawa sinis. Jangan panggil saya Mbak seolah kita masih keluarga. Kalimat itu membuat hatiku terasa nyeri. Ada hubungan yang tadinya begitu dekat hingga dianggap saudara, saat hancur justru lebih menyakitkan daripada orang asing. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar sambil melepas maskernya. Keluarga dari Ibu Santi? Bayu langsung maju. Saya, Dok. Kondisi janinnya untuk sementara stabil. Tapi ibunya mengalami kelelahan fisik dan mental yang parah. Dokter itu menatap Bayu sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. Di tahap kehamilan ini, tolong hindari pemicu stres. Bayu mengangguk berkali-kali. Saya mengerti, Dok. Begitu dokter pergi, Mbak Lastri menoleh lagi. Mengerti tapi membiarkannya hidup seperti ini? Bayu diam. Aku menatapnya dan tiba-tiba teringat bulan-bulan terakhir sebelum kami bercerai. Saat itu Bayu nyaris tidak pernah tidur. Pernah suatu malam aku terbangun dan melihatnya duduk di balkon, hanya menatap kosong ke jalanan di bawah. Kusampahkan selimut dan bertanya, ada apa? Cerita padaku. Bayu menarik tanganku untuk duduk di sebelahnya. Riana, apa kamu pernah merasa aku tidak berguna? Aku saat itu masih tertawa. Kalau kamu tidak berguna, mungkin di luar sana sudah banyak pengangguran. Ia saat itu hanya diam. Baru sekarang aku mengerti. Mungkin saat itu ia sudah mulai merasa tidak sanggup lagi. Mbak Lastri menarik kursi dan duduk, suaranya terdengar sangat lelah. Aku tidak membencimu, Bayu. Bayu mengangkat kepala. Aku hanya marah karena kamu memendam semuanya sendirian dan akhirnya membuat semua orang menderita. Koridor rumah sakit hening selama beberapa detik. Aku sadar, kalimat itu persis seperti apa yang ingin kukatakan pada Bayu selama bertahun-tahun. Ia selalu berpikir harus menanggung segalanya sendirian, lalu akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Bayu bersandar ke dinding, matanya merah padam karena kurang tidur. Saat Mas Dana meninggal, proyeknya sudah merugi lebih dari 3 miliar. Aku menoleh. Ini pertama kalinya ia menyebutkan angkanya dengan jelas. Pihak investor menjanjikan pencairan dana, jadi aku meminjam lagi untuk mempertahankan proyeknya. Mbak Lastri tersenyum sedih. Lalu mereka ingkar janji. Bayu mengangguk. Setelah itu, bank mulai menagih.
Aku angkat bicara untuk pertama kalinya sejak tadi. Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya saja? Bayu menoleh padaku lama sekali. Karena kalau aku berhenti, semua akan hilang. Dan sekarang, ia tersenyum sinis. Sekarang juga hampir sama saja. Kalimat itu membuat suasana menjadi muram. Seorang perawat mendorong troli obat lewat. Suara rodanya yang berderit terdengar panjang di koridor yang dingin. Aku duduk di kursi di hadapannya, tiba-tiba merasa sangat lelah. Selama setahun setelah bercerai, aku mencoba membangun kembali hidupku. Bekerja, pulang, yongkom kopi dengan teman-teman. Kukira aku sudah berhasil melupakannya. Tapi hanya dalam satu malam. Semua kenangan lama seakan ditarik kembali ke permukaan, termasuk hal-hal yang tidak pernah terucapkan. Bayu menatapku lama sekali, lalu tiba-tiba bersuara. Waktu kamu minta cerai, aku sempat ingin menahanmu. Aku tertawa sangat pelan. Kamu tidak melakukannya. Karena aku tahu aku sedang tenggelam. Suaranya rendah dan serak. Kalau saat itu kamu tetap tinggal, mungkin sekarang kamu juga akan ikut hancur bersamaku. Aku mengepalkan kedua tanganku di atas lutut. Itulah hal yang ingin ku dengar sejak lama. Sebuah kejujuran tanpa dalih, tanpa kebohongan. Tapi saat mendengarnya, semuanya sudah terlambat. Mbak Lastri berdiri. Aku mau membeli beberapa perlengkapan untuk Santi. Beliau menatapku. Kamu mantan istrinya, kan? Aku mengangguk pelan. Beliau menghela napas. Kasihan kamu. Aku tidak tahu harus tertawa atau sedih. Setelah Mbak Lastri pergi, koridor hanya menyisakan aku dan Bayu. Suara pendingin ruangan yang berdesis terdengar dingin. Bayu membungkukkan badannya, menopangkan kedua tangannya di atas lutut. Riana. Ya, masih marah padaku? Aku menatap lurus ke depan. Di luar jendela ujung koridor, kota di malam hari masih terang benderang. Dulu sangat marah. Kalau sekarang, aku terdiam cukup lama. Sekarang, aku lebih merasa sayang. Bayu mengangkat kepala menatapku. Kenapa? Karena ada terlalu banyak hal yang seandainya. Seandainya kamu mau bicara lebih awal. Bayu tersenyum sedih. Aku kira aku sanggup. Kamu selalu mengira begitu. Kami berdua terdiam. Keheningan itu tidak lagi tajam seperti pertengkaran kami dulu. Lebih terasa seperti dua orang yang sudah terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Ibu Sarah. Aku segera menjawab. Suaranya panik hingga nyaris tidak jelas. Riana. Cepat pulang. Jantungku mencelos. Ada apa, Bu? Orang-orang datang ke rumah memindahkan barang-barang. Di belakangnya, terdengar suara riuh orang bicara. Bayu mana? Aku menoleh pada Bayu. Ia langsung berdiri begitu melihat raut wajahku. Dari seberang sana, suara Ibu Sarah bergetar hebat hingga nyaris menangis. Cepat suruh Bayu pulang, mereka mau menurunkan altar abu ayah mertuanya. Bayu merebut ponsel dari tanganku. Bu! Dari seberang sana terdengar suara tangis Ibu Sarah yang bercampur dengan keriuhan. Cepat pulang, nak. Mereka mau memindahkan semua barang. Bayu mencengkeram ponselnya erat hingga buku-buku jarinya memutih. Siapa yang mengizinkan mereka menyentuh altar? Mereka bilang harus menginventarisasi semua aset. Suara ibunya pecah. Ayahmu belum lama pergi. Masa begini caranya? Bayu memejamkan matanya dengan keras. Momen itu, aku bisa melihat dengan jelas bibirnya bergetar. Sepanjang malam ini, sekalipun ditagih utang, dihina, bahkan ditampar, ia masih mencoba tegar. Tapi begitu mendengar ibunya menyebut altar ayahnya, pertahanannya runtuh. Ia menutup telepon, lalu bergegas pergi. Aku harus pulang. Aku menatap pintu UGD di belakangnya. Lalu Santi? Ia berdiri kaku selama beberapa detik. Tepat pada saat itu, Mbak Lastri kembali membawa kantong belanjaan. Begitu melihat raut wajah Bayu, beliau tahu ada yang tidak beres. Ada apa? Rumah saya. Suara Bayu tercekat. Mereka sedang memindahkan barang-barang. Mbak Lastri terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Pulanglah. Di sini biar saya yang jaga. Bayu menoleh ke pintu UGD sekali lagi. Sorot matanya penuh keraguan. Aku mengerti perasaannya.
Di satu sisi, ada ibunya yang sedang menangis di rumah yang akan disita. Di sisi lain, ada wanita hamil yang terbaring di UGD karena dirinya. Terkadang hidup memang memaksa kita memilih di antara dua hal yang sama-sama tidak bisa kita tinggalkan. Bayu membungkuk sangat dalam di hadapan Mbak Lastri. Saya minta maaf. Wanita itu hanya melambaikan tangannya dengan lelah. Urus ibumu dulu. Kami meninggalkan rumah sakit hampir tengah malam. Kota di malam hari masih ramai, tapi udaranya lebih dingin setelah hujan deras. Bayu duduk di sebelahku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku juga diam. Suara wiper mobil yang bergerak monoton terasa begitu berat. Begitu mobil berbelok ke gang rumah Ibu Sarah, aku sudah melihat cahaya terang dari depan rumahnya. Sebuah truk besar parkir menghalangi hampir seluruh jalan. Perabotan rumah dikeluarkan dan diletakkan sembarangan di halaman. Lemari kayu jati, meja makan, bahkan pot anggrek palsu yang dulu dirawat ayah mertuaku selama puluhan tahun juga disingkirkan ke sudut. Para tetangga berkumpul di kedua sisi gang. Beberapa bahkan masih mengenakan piyama. Begitu membuka pintu mobil, Bayu langsung berlari masuk. Apa yang kalian lakukan? Seorang pria berkemeja putih menoleh dengan tenang. Kami sedang melakukan inventarisasi aset sesuai surat keputusan. Menyentuh apapun boleh, jangan sentuh altar. Suara Bayu serak. Aku mengikutinya masuk ke halaman. Ibu Sarah sedang duduk memeluk erat foto almarhum suaminya di atas sofa tua yang diletakkan di tengah rumah, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Begitu melihat Bayu, beliau menangis. Mereka sudah menurunkan guci abunya. Nak, Bayu berhenti melangkah. Di atas meja kayu di tengah ruang tamu, guci abu, hio, dan beberapa wadah sesajen telah dipindahkan ke samping untuk diinventarisir. Pemandangan itu membuatku sendiri merasa sesak. Saat aku masih tinggal di sini, setiap Imlek atau Cengbeng, aku dan Ibu Sarah selalu membersihkan altar itu bersama. Ayah mertuaku orang yang sangat teliti. Saat masih hidup, beliau selalu menjaga rumahnya agar tetap rapi. Setelah beliau tiada, altar itu menjadi satu-satunya hal yang menjaga kehangatan lama di rumah ini. Pria berkemeja putih itu berkata pelan. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak. Bayu melangkah maju dan berdiri di depan altar. Tidak ada lagi yang boleh memindahkannya. Mohon kerjasamanya, Pak. Besok pagi. Besok pagi atau kapanpun. Bayu tertawa sinis. Prosedur mana yang membongkar altar orang meninggal tengah malam? Suasana menjadi tegang. Beberapa petugas yang sedang mengangkat barang mulai ragu-ragu. Orang Indonesia sangat menghormati hal-hal yang berkaitan dengan leluhur. Sekalipun menjalankan tugas resmi, semua orang segan. Seorang bapak tua dari seberang gang bahkan nyeletuk, kalau dikerjakan besok pagi kan tidak apa-apa. Ibu Sarah tiba-tiba berdiri. Saya tanda tangan semuanya. Seluruh rumah terdiam. Bayu sontak menoleh pada ibunya. Bu, apa yang ibu katakan? Jangan biarkan mereka mengganggu ayahmu lagi. Suaranya gemetar hebat. Ibu akan serahkan semuanya. Bayu bergegas memegang tangan ibunya. Bu, tenang dulu. Ibu tidak sanggup lagi. Air mata mengalir deras di wajahnya. Sejak sore tadi, ibu sudah cukup melihat. Aku berdiri diam menatap ibu dan anak itu, hatiku terasa berat. Dulu aku sering marah pada Ibu Sarah karena sikapnya yang selalu membela putranya tanpa syarat. Marah setiap kali ada masalah, beliau selalu menganggap aku yang harus mengalah. Tapi saat ini, melihatnya memeluk foto suaminya di tengah rumah yang akan hilang, aku hanya merasa kasihan. Pada akhirnya, beliau hanyalah seorang ibu tua yang sedang menyaksikan keluarganya hancur di depan matanya. Bayu berlutut di hadapan ibunya. Itulah pertama kalinya selama belasan tahun aku mengenalnya, aku melihatnya berlutut. Bu, suaranya serak. Maafkan aku. Ibu Sarah menutupi wajahnya dan menangis sesenggukan. Ibu hanya ingin keluarga kita tenang. Kalimat itu membuat hidungku terasa perih. Banyak orang tua sebenarnya tidak mengharapkan hal-hal besar. Cukup anak-anaknya hidup damai, bisa makan bersama, dan di hari tua, tidak harus melihat keluarganya berantakan. Tapi terkadang, justru orang yang paling berusaha keraslah, yang membuat segalanya hancur.
Pria berkemeja putih itu berdehem pelan. Bapak Bayu, jika ingin mempertahankan rumah ini, besok pagi harus ada solusi konkret. Bayu berdiri dengan sangat perlahan. Beri saya waktu sampai besok pagi. Kami sudah memberi banyak waktu, Pak. Hanya sampai besok pagi. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik. Tapi paling lambat jam 9. Suasana di rumah sedikit mereda. Para petugas mulai berhenti bekerja dan merapikan dokumen. Para tetangga di luar gerbang juga mulai bubar. Seorang ibu-ibu bahkan memegang tanganku dan berbisik, "Kasihan ya, Bu Sarah." Aku hanya tersenyum sinis. Orang luar memang selalu mudah mengucapkan simpati. Hanya orang yang ada di dalam yang tahu apa yang telah mereka lewati. Hampir pukul 1 pagi, rumah akhirnya lebih tenang. Perabotan masih berantakan di halaman. Altar untuk sementara dikembalikan ke tempatnya. Asap hio yang tipis membubung di tengah rumah yang dingin. Ibu Sarah kelelahan dan tertidur di sofa. Mereka mengambilkan selimut, lalu diam-diam ke dapur. Aku berdiri di teras menatap langit. Hujan sudah berhenti, suara tetesan air dari atap terdengar berirama. Bayu keluar dan berdiri di sebelahku. Lama sekali tak ada yang bicara. Sesaat kemudian, suaranya serak. "Aku sudah menjual tanah di puncak." Aku menoleh. "Dapat berapa?" "Lebih dari 2 miliar. Kenapa tidak dipakai untuk membayar utang lebih dulu?" Bayu menunduk. "Aku pakai untuk membayar gaji karyawan dan biaya rumah sakitnya Santi." Aku memejamkan mata sejenak. "Kamu benar-benar tidak ada obatnya." Bayu tertawa sangat pelan. "Mungkin." Aku menatap wajahnya yang kuyu di bawah lampu teras. Pria yang tadinya begitu percaya diri, kini berdiri diam seperti bayangan, sampai sekarang aku masih tidak mengerti. Bayu menoleh. "Mengerti apa? Siapa yang paling kamu sayangi?" Ia diam. Angin malam berhembus, membuat pohon mangga tua di halaman berdesir. Lalu Bayu berkata sangat perlahan. "Dulu aku berpikir, asal aku berusaha cukup keras, aku bisa mempertahankan semuanya. Baru setelah kehilangan segalanya, aku sadar. Aku tidak bisa mempertahankan siapa-siapa." Kalimat itu membuat hatiku tercekat. Tepat pada saat itu, ponsel Bayu berdering, ia melihat layarnya, lalu membeku. Aku juga melihatnya. Nama penelepon, bank swasta. Bayu menatap lekat layar ponselnya lama sekali sebelum menjawab. Aku yang berdiri di sebelahnya samar-samar mendengar suara dari seberang, "Kami bisa memberikan Anda tambahan waktu 3 bulan. Bayu terdiam. "Syaratnya, Anda harus menandatangani surat penyerahan sisa proyek di Serang dan mengalihkan hak atas tanah di puncak." Bayu menunduk diam. Angin malam menerbangkan terpal yang menutupi sofa di halaman. Ibu Sarah yang tidur di kursi, tangannya masih memeluk erat foto suaminya, seolah takut jika dilepaskan, segalanya akan benar-benar hilang. Orang di seberang melanjutkan. "Sebagai gantinya, bank akan menghentikan proses penyitaan rumah ini." Bayu memejamkan matanya perlahan. Aku tahu apa artinya itu. Ia akan kehilangan segalanya. Perusahaan, tanah, semua yang ia bangun selama lebih dari 10 tahun akan lenyap. Tapi rumah ini akan selamat. Setidaknya Ibu Sarah tidak harus meninggalkan tempat di mana ia telah menghabiskan seluruh hidupnya. Bayu menutup telepon, lalu berdiri diam lama sekali di bawah teras. Aku mendekat. "Rencanamu?" Ia tersenyum sinis, matanya merah karena lelah. "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lega saat mendengar diriku akan bangkrut." Aku menatapnya, tenggorokanku terasa sesak. Mungkin manusia baru bisa benar-benar melepaskan saat mereka sudah lelah hingga ke tulang sumsum. Bayu menoleh pada ibunya. "Bu." Ibu Sarah mengangkat kepala. "Aku bisa mempertahankan rumah ini." Beliau menatapnya sejenak, seolah belum sepenuhnya mengerti. "Benarkah?" Bayu mengangguk. "Tapi aku harus menjual semuanya." Ibu Sarah menutupi wajahnya dan menangis. Kali ini bukan tangisan panik seperti sebelumnya. Lebih seperti napas lega seseorang yang telah menahannya terlalu lama. Mereka yang berdiri di dapur diam-diam menyeka air matanya. Aku bersandar di tiang teras, menatap rumah yang kukenal ini dengan perasaan campur aduk.
Baru kemarin aku berpikir aku sudah benar-benar keluar dari tempat ini. Ternyata, pada akhirnya akulah yang berdiri di sini, menyaksikan keluarga ini melewati badai terbesarnya. 2 hari kemudian, Bayu menandatangani semua surat penyerahan aset. Aku tidak ikut. Tapi Ibu Sarah bercerita saat pulang, tangan Bayu gemetar hebat hingga setelah selesai tanda tangan, ia harus duduk lama di tangga sebelum bisa berdiri. Tanah di puncak dijual cepat sehingga harganya jatuh. Perusahaannya resmi dibubarkan seminggu kemudian. Karyawan-karyawan yang telah mengikutinya sejak awal satu persatu pergi, kukira ia akan benar-benar hancur. Tapi anehnya, setelah segalanya benar-benar runtuh, Bayu justru lebih tenang. Ia tidak lagi mengurung diri di kamar, tidak lagi minum-minum sampai malam. Pagi ia bangun lebih awal untuk mengantar ibunya periksa sendi, siangnya mampir ke rumah sakit membawakan makanan untuk Santi, sorenya berkeliling mengurus sisa-sisa dokumen. Pernah sekali aku datang untuk menyerahkan beberapa berkas tambahan dari pengacara. Kulihat ia sedang sibuk memperbaiki keran air di halaman. Mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah pudar, tangan dan kakinya kotor, aku yang berdiri di gerbang tersenyum. Direktur sekarang ganti profesi, ya. Bayu mengangkat kepala dan ikut tersenyum. Kalau sudah miskin harus serba bisa. Senyumnya jauh lebih ringan daripada selama tahun-tahun terakhir pernikahan kami. Tak ada lagi kepura-puraan, hanya seorang pria lelah yang sedang belajar memulai lagi dari awal. Ibu Sarah juga banyak berubah setelah kejadian itu. Beliau tidak lagi menyinggung soal uang bulanan. Bahkan saat aku berkunjung, beliau malah memberikanku sekotak kue lapis, bawa pulang, makan, nak. Aku tersenyum. Ibu saja yang makan. Ibu sudah tidak boleh makan yang manis-manis. Lalu beliau ragu-ragu sejenak sebelum berbisik. Dulu, ibu banyak bicara kasar padamu. Aku menatapnya. Cahaya senja menyorot rambutnya yang memutih. Manusia memang cepat sekali menua setelah melewati masalah besar. Saya juga terkadang keras kepala. Bu, beliau tersenyum sedih. Tapi kamu tidak pernah benar-benar meninggalkan keluarga ini. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin karena aku pernah tulus mencintai, jadi sekalipun sudah berpisah, aku tidak tega untuk sepenuhnya berpaling. Santi melahirkan di awal musim hujan. Seorang bayi laki-laki mungil yang tangisannya menggema di seluruh ruang bersalin. Bayu yang berdiri di koridor, saat mendengar tangisan itu, terduduk lemas di kursi, menutupi wajahnya dan tertawa seperti orang yang baru saja melepaskan beban seberat gunung dari pundaknya. Mbak Lastri yang kebetulan lewat sampai berdecak. Kamu ini kelihatannya lebih tegang daripada ayah kandungnya. Bayu tertawa serak. Saya takut sekali Mbak. Mbak Lastri meliriknya. Tahu takut itu artinya masih bisa diselamatkan. Aku datang ke rumah sakit beberapa saat kemudian. Santi berbaring memeluk bayinya. Wajahnya pucat tapi terlihat jauh lebih lega. Begitu melihatku, ia berbisik, "Terima kasih, Mbak." Aku menarik kursi dan duduk. "Terima kasih untuk apa? Kalau hari itu Mbak tidak mengantar Mas Bayu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menunduk menatap bayinya. Bayu berdiri di dekat jendela, diam-diam memandangi kedua perempuan di dalam kamar itu dengan sorot mata yang sangat berbeda. Lebih damai. Aku tahu, akhirnya ia telah melewati masa tergelapnya. Sore itu, saat aku akan pulang, Bayu mengantarku sampai ke parkiran. Hujan turun gerimis. Kami berdua berdiri di bawah atap cukup lama tanpa ada yang bicara lebih dulu. Lalu Bayu bersuara. "Dulu aku berpikir, kalau punya banyak uang, semua orang akan bahagia." Aku menatap hujan di hadapanku. Banyak yang berpikir begitu. Baru setelahnya aku sadar, ada hal-hal yang kalau sudah hilang, tidak akan bisa dicari lagi. Suaranya rendah. "Seperti kepercayaanmu." Aku menoleh menatap pria yang pernah menjadi suamiku selama hampir 10 tahun itu. Ada luka di antara kami yang mungkin tidak akan pernah sembuh, tapi ada juga hal-hal yang pada akhirnya bisa dipahami, dan pemahaman itu, meskipun tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, setidaknya bisa membuat kami berdua berjalan maju dengan lebih ringan. 3:30,2